Alas Pak, setali kan kaget pahela ini. Banyak orang berkeliaran. Yo, bagus mau ambil sini. Dananya nak rapat tuh anak tadi bayi ronda dapat. Mar ini ada bayi nih. Entah hamil lagi. Ya, Tribuners, ini suasana evakuasi di Kelurahan Komoluar Lingkungan 1. Masih banyak warga yang terjebak di rumah sementara air kian tinggi. Kalau 2014 kan masih lagi sok anak kalau dembak mas. Ini kok dong pikira kan tadi rupanya nak mau tinggi itu air. Dan dia udang terus. Dia masih batahang di ini. Di dalam. Aduh. Woi, nggak ada teman tumbasar di situ kan, woi. Nah, ini anggota TNI sementara melakukan evakuasi Tribuners. Kita doakan saja agar supaya tidak ada kecelakaan. Tumbasar dia di sini, kenapa lagi di situ? Yakin? Ya, teman tumbasarnya ada di situ. Keluar dari situ mana? Iya. Apa? Siapa? Jadi ada hati pasar kasih dia. Yang tidak bisa disebutkan betul. Dia cuma yang di bawah juga. Jadi apa untuk pasar? Untuk pasar. Weh. Tinggi. Nanti kita turun. Kita untung ada isi smart friend ini. Kita boleh live kalau udah fungsi. Sudah itu tadi yang ada kabel yang. Sabar kurang orang dua anak sana. Detik-detik menegangkan evakuasi di warga yang masih terjebak banjir di Kelurahan Komoluar Lingkungan 1. Ini Gambos sampai mana? Apa itu? Kiri. Oh iya. Bandara bagaimana? Airan tuju penerbangan di boleh lewat apa? Boleh. Kalau mana mau lewat bus? Itu terakhir boleh. Kalau orang mau lewat dua sana. Lagi satu nanti. Tuh anak itu. Gimana? Buat tanding saja. Hujan kok nak berhenti tuh. Tadi coba berhenti. Hujan kok angin lagi.
Ya ini Tribuners anggota TNI dibantu oleh warga berupaya keras untuk ini sudah ditarik ini tarik untuk perahu yang terikat di tali. Ini warga bergotong royong untuk mendukung anggota TNI untuk menyelamatkan warga yang masih terjebak. Betul ini. Mau dulu kalau anak-anak. Bapak anak-anak. Baru pangalan sa bantai. Iya. Ini dia kepastian. Hah? Jangan lewat di sini para Joko situ boleh kan dia luas. Boleh ikut situ. Iya. Tapi orang suruh kamar jangan suruh hati mataria dari tahu situ pada pedagang sekali situ dapat pedagang sekali. Mana lebih dekat dengan penjikaran tuh? Kalau penjikaran tolong sekali, karena mau turun ke bawah, tolong. Oh iya, itu yang kalau orang pajak begitu dah, itu yang listrik. Pajak begitu di orang, ikat itu juga. Dia di lantai 2. Iya, lantai 2 orang. Ada di lantai 2, jualan situ orang. Ini semakin banyak anggota TNI yang berdatangan ini untuk membantu rekan-rekan mereka yang sementara melakukan evakuasi. Kayaknya di kelas. Pasang jam 4 lah. So basa ni tengah begini. Tangan sopororo. Nanti bilang bukan punya sepatu ini. Menuju anor kata senyaman apa itu cara Kamu baru kecap. Nani, sadap janda, dana dusa mau dapat. Ini tolong cepat ini. Mana tuh? Sana. Pinjang dasar penanya. Mana dasar? Kalau kau kuning air, pinjang dasar. Kalau kau turun ada macam cerita kalau kalau tak betul betul yang baju pak, baju tarifan. Kamu tuh tidak suka turun di atas, kalau kau suka pakai barang-barang. Ini mega terjadi kode. Terjadi kode, masih. Ada merah. Nanti mau tambah botol kecap.
Itu kau lama gini kau ingat sampai kaki kelas. Ini di Komo, Kelurahan Komo Luar, Kecamatan Wenang, lingkungan 1, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara. Ini ternyata ada banyak sekali anak-anak yang masih terjebak di rumah saat hujan kian meninggi, dan ini dari anggota TNI berhasil menyelamatkan anak-anak dan juga orang tua yang terjebak di banjir. Ini anggota TNI ada puluhan tadi yang sudah turun, kemudian bersama-sama warga melakukan penyelamatan. Ini yang 30 kan. Iya sampai turun di apa tuh? Tadi warga mengeluh pun dia tinggal. Dia jadi ambulans dulu toh. Ya, selamat siang Tribuners, bersama saya Arthur Rompis, wartawan Tribun Manado.co.id. Ini suasana evakuasi di kelurahan dilakukan oleh anggota TNI. Tadi anggota TNI berhasil menyelamatkan seorang anak bayi. Ini Tribuners. Ini berusaha dipakai tali untuk sebagai media untuk membantu. Ini anggota TNI berjuang keras untuk mengevakuasi warga, di mana ada banyak sekali anak-anak yang masih terjebak dan orang-orang tua. Jadi ini digunakan perahu karet dan juga tali. Jadi ini di atas perahu itu ada anggota TNI dan juga keluarga untuk menunjukkan di mana rumah mereka. Awas Pak, sebaliknya kaki pahela ini. Banyak orang berpiara.
Ya, selamat siang Tribuners, bersama saya Arthur Rompis, wartawan Tribun Manado.co.id. Ini suasana evakuasi di kelurahan dilakukan oleh anggota TNI. Jadi tadi anggota TNI berhasil menyelamatkan seorang anak bayi. Ini Tribuners. Ini berusaha dipakai tali untuk sebagai media untuk membantu. Ini anggota TNI berjuang keras untuk mengevakuasi warga, di mana ada banyak sekali anak-anak yang masih terjebak dan orang-orang tua. Jadi ini digunakan perahu karet dan juga tali. Jadi ini di atas perahu itu ada anggota TNI dan juga keluarga untuk menunjukkan di mana rumah mereka. Awas Pak, setelahnya kaki pahela ini. Banyak orang berpiara. Yo, bagus mami sini. Nananya nak dapat tuh anak tadi, bayi ronda dapat. Mar ini ada bayi loh, entah hamil lagi. Ya, Tribuners, ini suasana evakuasi di Kelurahan Komoluar Lipungan 1. Masih banyak warga yang terjebak di rumah sementara air kian tinggi. Kalau 2014 kan masih bagi sok kalau dembak lah. Ini kok dong pikira kan tadi rupanya nak mau tinggi itu air. Dan dia udang terus, dia masih bertahan di ini. Di dalam. Aduh. Woi, nggak ada teman tumbasar di situ kan, woi. Ya, ini anggota TNI sementara melakukan evakuasi Tribuners. Kita doakan saja agar supaya tidak ada kecelakaan. Tumbasar dia di situ, kenapa di situ? Yakin? Ya, teman tumbasarnya ada di situ. Keluar dari situ mana? Iya. Kotoran. Siapa? Jadi Ada hati pasar kasih dia. kita tidak bisa disebut ambil tuh. Dia cuma dia di pertama juga. Jadi apa untuk pasar? Barang. Untuk pasar. Weh,
Tinggi. Nanti turun. Iya. Kita untung ada isi smart friend ini. Kita boleh jadi live kalau udah fungsi. Sudah itu tadi kan ada kabel yang kurang orang dua anak sana. Detik-detik menegangkan suasana evakuasi di warga yang masih terjebak banjir di Kelurahan Kumuk Luar lingkungan 1. Ini Bos sampai mana? Apa itu? Ini. Oh, bandara bagaimana? Airan itu penerbangan di boleh lewat apa? Boleh. Kalau mana mau lewat terus. Masih terakhir boleh. Kalau orang mau lewat dua ada lagi satu lagi. Ku anak kita. Gimana? Mata tanding saja. Hujan kok nak berhenti tuh. Tadi coba berhenti. Hujan kok angin lagi. Ya ini Tribuners anggota TNI dibantu oleh warga berupaya keras untuk ini sudah ditarik. Ini tarik untuk perahu yang terikat di tali. Ini warga bergotong royong untuk mendukung anggota TNI untuk menyelamatkan warga yang masih terjebak. Betul ini. Mau dulu kalau anak-anak. Bapak anak-anak. Baru pengaruh sebentar. Iya. Ini dia kepastian. Jangan lewat di sini pada Joko situ boleh kan dia awas. Boleh ikut situ. Iya. Tapi orang suruh kapan jangan suruh berapa. Hati Mataria dari Papua situ pada pedagang sekali situ, dapat pedagang sekali. Mana lebih dekat dengan Penjikaras tuh? Kalau Penjikaras orang sekali, karena mau turun ke bawah, oh iya, itu yang udah bangun orang pajak begitu dah, yang listrik, pajak begitu di orang, dikasih itu. Dia di lantai 2. Iya, lantai 2 orang. Lantai 2, orang situ orang. Ini semakin banyak anggota TNI yang berdatangan ini untuk membantu rekan-rekan mereka yang sementara melakukan evakuasi. Pasang jam 4 lah. So basa ni tengah begini. Tangan sopororo. Nanti mau bilang bukan punya sopata ini. Lucu aja kata senang apa itu cara ini. Kamu kecap. Nani. Sadap janda. Dana dosa mo dapat. Ini tolong ke babi ini. Mana tuh? Sana.
Pinjam gasir pangalan. Kalau sopung air, pinjam gasir. Kalau sopung ada macam kita kalau kalau tamu sendiri ya baju pak, baju tarifan. Kamu tuh tidak suka kurung di atas, jangan baju seperti barang-barang. Ini mega terjadi kode. Mega terjadi kode, masih. Ada merah dia, ada merah. Ini di Komo, Kelurahan Komo Luar, Kecamatan Wenang, lingkungan 1, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara. Ini ternyata ada banyak sekali anak-anak yang masih terjebak di rumah saat hujan kian meninggi, dan ini dari anggota TNI berhasil menyelamatkan anak-anak dan juga orang tua yang terjebak di banjir. Ini anggota TNI ada puluhan tadi yang sudah turun, kemudian bersama-sama warga melakukan penyelamatan. Ini yang 30 kan. Iya sampai turun di apa ketuk. Tadi warga mengeluh pun dia tinggal. Dia jadi ambulans dulu toh. Ambulans dulu. Baru mereka ikut dia turun. Ganti dulu. Masih panjang ini dia. Kalau masih ujang terus bagi. Itu seragam merawat dulu. Kembali ulang. Orang buang minyak tanah. Saya bandingkan dari trolling. Ada tuh umat sana tuh. Sana yang kamari lagi. Tadi apa dia tuh? Dia tadi.
dramatis kok tuh, aduh. Iya, mau di ambulans, kedingin pak, kedingin. Yang tadi sama bang, yang Ada so panggil tadi, Jane. Ismail sempat tak kirim. Dari kelarin. yang bayi tadi. Iya, yang bayi sama yang perahu karet. Perahu karet ada? Ada. Yang bayi. Kalau mewawancarakan kasus Boleh. Bisa? Bang, kalian wawancara. kasusnya bisa. Mau nanya ya Pak, yang pakai baret ini? Itu Keluar. Ada orang kok. Ya, selamat pagi Tribuners, bersama saya Arthur Rompis, wartawan Tribun Manado.co.id. Saat ini saya berada di seputaran SPBU Tikala, dan di sini terjadi banjir yang genangan air yang cukup besar sehingga menyebabkan jalan ini untuk sementara tidak bisa dilalui oleh kendaraan Tribuners. Dan inilah suasananya. Dan Tribuners, ini juga banjir terjadi di kelurahan banjir yang ada di tepi jalan di arah SPBU ini. Ini bisa kita saksikan Tribuners, air cukup tinggi ini mencapai paha kaki orang dewasa. Dan ini Tribuners, hujan ini terus turun, sehingga ada kemungkinan banjir yang lebih besar lagi bisa terjadi. Ini di lokasi masuk di samping gereja Pantekosta ini tergenang air yang cukup tinggi.
Boleh jangan start, tolak dulu motor. Ini beredar suasana di salah satu lorong yang juga tergenang air. Langsung pada situ. Kenapa begitu? Masih kan? Di mana-mana. Ya, selamat pagi Tribuners, kembali lagi bersama kami Tribun Manado. Dan Tribuners, saat ini kami melaporkan kepada Anda dari pesisir Teluk Manado, di mana saat ini sedang berlangsung cuaca yang cukup ekstrim. Dan selain hujan yang sudah berlangsung sejak tadi pagi, gelombang di laut juga lumayan tinggi, ini sekitar 2-2,5 meter tingginya. Ini kita bisa lihat sangat-sangat tinggi gelombangnya. Ini posisi kami melaporkan tepat di tepi Boulevard Jalan Peretendian, tepatnya di depan restoran wisata Bahari. Jadi karena cuaca ekstrim, Tribuners, kami mengingatkan kepada Anda agar tetap senantiasa berhati-hati dan waspada karena kondisi cuaca saat ini yang kurang bersahabat, tidak bersahabat. Cuaca ekstrim di mana hujan disertai juga kadang angin kencang. Dan mereka yang tinggal di pesisir kiranya waspada karena kondisi gelombang. Ini gelombang lumayan tinggi, sebagaimana peringatan dini cuaca ekstrim dari BMKG itu gelombang bisa mencapai 2-2,5 meter di Laut Sulawesi. Ini dia. Sudah ke bandara, ini tergenang air, sudah berupaya di ini air mengalir dari landasan ini menuju langsung ke VVIP, masuk ke dalam tapi
berusaha dicegah oleh para petugas di VIP Bandara Samratulangi. Memang ini langsung meluncur dari landasan. Ya, ini tergenang ya. Memang cukup disayangkan ini. Harus ada selokan yang cukup besar untuk menampung air. Tugas harus berjibaku dengan air yang mengalir, namun sudah diadang tidak sampai masuk ke bagian dalam ruangan. Terpaksa memang fasilitas yang cukup vital ini bandara. Ini VIP bandara milik Pemprov Sulut. Rupanya drainase tidak mampu menampung air dari landasan, ini langsung menuju ke VIP ya. Para petugas di bandara sudah berjibaku mengeluarkan air, tapi ini air masuk terus ya. Selama hujan belum berhenti, maka air akan terus masuk ke tempat ini. Ya, terima kasih. Sekian dulu lah report kita. Ada pagi hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Oke, Tribuners, Lurah Sario Tumpaan sudah mulai datang mengecek beberapa lansia yang tinggal di tepian sungai di Sario Tumpaan. Ini satu persatu rumah lansia yang berada di tepian sungai sudah didatangi oleh Lurah Sario Tumpaan, dan tercatat ada 4 lansia yang menjadi korban genangan air pada pagi hari ini, dan cuaca masih terus memburuk. Ini satu persatu lansia tersebut dicek oleh lurah apakah akan diungsikan atau masih bertahan, tapi tadi saya berbicara dengan Pak Lurah bilang akan dicoba dipindahkan dulu ke tempat yang lebih aman karena cuaca masih buruk. Ini masih hujan. Air sih baru sampai belum sampai di lutut sih, masih telapak kaki ke atas sedikit. Tapi kalau hujannya lebih parah bisa berpotensi akan membuat lebih tinggi lagi, Dan warga mulai merasa panik karena hujan tidak kunjung berhenti sejak tadi pagi dan malah lebih memburuk. Ini beberapa barang juga sudah mulai di bawah.
Astaga. Siap Bu, terima kasih informasinya. Demikian Tribuners. Selamat pagi Tribuners. Saat ini saya Fistel Mukuan, wartawan Tribun Manado, Pos Liputan Kabupaten Minahasa Utara, sedang berada di kantor Bupati Minahasa Utara. Ini kantor Bupati Minahasa Utara, lantai 2. Nah, pagi hari ini Tribuners, wilayah Minahasa Utara diguyur hujan deras. Dan memang hujan di Minahasa Utara sejak subuh. Namun hingga saat ini sudah pukul 8:11. Meskipun hujan deras, tapi Minahasa Utara bersyukur masih aman dari pohon tumbang, banjir dan longsor. Sebagaimana informasi yang kami peroleh dari BPBD Minahasa Utara, meskipun hujan sejak subuh, namun hingga saat ini pukul 8 belum ada informasi atau laporan yang masuk terkait pohon tumbang atau tanah longsor atau banjir. Nah, dengan begitu pemerintah Kabupaten Minahasa Utara, baik Bapak Bupati, Wakil Bupati, BPBD menghimbau masyarakat, khususnya pengendara baik roda 2 maupun roda 4, agar selalu berhati-hati melihat lokasi yang rawan longsor, lokasi yang rawan pohon tumbang. Nah, seperti ini bisa Tribuners lihat pagi ini hujan memang sangat deras, dan dari kantor Bupati ini bisa kita lihat sebagian besar wilayah memang di sini sangat gelap ini. Jadi dari pemerintah Kabupaten Minahasa Utara terus menghimbau agar pengendara atau masyarakat di mana tempat kerja masing-masing agar terus berhati-hati. Nah, akibat hujan deras sejak pagi bisa Tribuners lihat di sana tempat parkir, ada beberapa motor yang diparkir, semua motor ada jas hujan karena memang hujan memang sejak pagi di Minahasa Utara. Dan informasi juga yang sudah kami peroleh, tim dari Tribun Manado sudah turun di Kota Manado saat ini. Di Kota Manado sudah banyak terjadi genangan air akibat hujan deras. Namun di Minahasa Utara hingga pagi ini masih cukup aman. Kami akan terus mengupdate terkait perkembangan di Sulawesi Utara, khususnya Minahasa Utara. Demikian Tribuners yang dapat kami informasikan pagi ini terkait cuaca di Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara. Inilah kondisi terkini Bandara Samratulangi. Landasannya memang dikabarkan banjir sebenarnya, tapi ternyata hanya air yang menggenang saja, belum sampai ke taraf banjir. Cuma masalahnya dari landasan ini, dia masuk ke ruangan VIP, hingga selokannya mungkin kurang bisa menampung ya air yang meluap. Bahkan petugas ini sibuk juga untuk membendung air agar jangan masuk ke fasilitas VIP bandara. Bisa melihat di sini. Kalau landasan bandaranya sendiri ya, hanya sedikit tergenang karena mereka punya drainase yang cukup memadai. Namun rupanya drainase pun yang di depan bandara ini cukup kelimpungan juga, menampung air hingga harus meluap memenuhi bandara VIP Bandara Samratulangi.
Nah, ini sedikit sudah mulai mereda. Ya, di bandara. Oke, ya. Tribuners, sekian dulu live report kita pada pagi hari ini. Terima kasih sudah. Oke, selamat pagi Tribuners. Kembali lagi dengan saya Randy Umar, wartawan Tribun Manado. Tribuners, di pagi ini saya berada di Jalan Tikala, Kota Manado, tepatnya di depan SPBU Tikala Kota Manado. Nah, di sini Tribuners, kalau Tribuners bisa melihat akses jalan tak bisa lagi. Jalan Lumimut Tikala Kumaraka. Oh, Jalan Lumimut. Dengan 34. Jalan Tikala Kumaraka. Oh. Dengan 3 dan 4 kecamatan Mena. Oke, siap. Jadi sejauh ini akses kendaraan teman-teman tak bisa lagi masuk. Sudah dihalau ya, sejak dari lampu merah di atas sudah ada anggota yang berjaga untuk dilarang untuk masuk. Kiri, belok kiri. Namun ada saja beberapa kendaraan yang mencoba melalui ya. Air yang air memang tidak terlalu ya, tinggi, tapi masih banyak kendaraan yang masuk. Jadi Anda bisa memantau langsung situasinya ya di pagi hari ini dari aparat kepolisian. Siap, Pak Kasat. Iyo, tutup jo, Pak. Iyo. Tribuners bisa melihat langsung ya itu. Aduh, sana itu ada kendaraan itu yang masuk. Jadi ini posisi saya Tribuners, ini SPBU Tikala, Kota Manado. Anda bisa melihat ya situasinya di pagi ini. Ada kendaraan yang coba masuk. Akan coba melihat langsung yang di dalam ya. Ini ada Pak Komandan, mantap Komandan. Ini jalan, ini bilang sini lokasi tanpa potong. Nah, memang fungsi perlahan-lahan ya Tribuners di sini karena banyak selokan yang tiba-tiba ternak, sempat tahu tiba-tiba sudah masuk ke selokan. Ini Tribuners lihat. Airnya sedikit kencang dari arah dalam ya, karena di dalam situ ada sungai.
Ini dari luapan sungai keluar, kemudian dia masuk keluar dan masuk ke jalan umum. Jadi dimanapun Anda berada hari ini, Anda yang akan melewati jalur Tikala, dipastikan lebih baik putar dulu, karena ada beberapa sudah disuruh putar ya kendaraan, mengingat ini jalan ini Tribuners. Nggak usah memaksakan diri ya. Aduh. Jangan paksa, Pak. Memaksakan kendaraan Tribuners. Tol aja dulu, Pak. Tol dulu baru. Punya Anda mesin nak mau tak mampu kayak. Boleh. Ada juga yang coba menerobos, mending bapak ini dari anggota TNI AL. Oke, Tribuners. Bisa melihat langsung kondisinya di pagi ini. Itu saja Tribuners yang bisa saya sampaikan di pagi ini. Kiranya informasi ini berguna buat Anda sekalian semuanya ya. Terima kasih buat waktunya pagi ini. Salam saya Randy Umar, wartawan Tribun Manado. Dan salam sehat. Tribuners, kita ada di Jalan Al-Aramis. Ini daerah tepian sungai juga, di dekat rumah sakit Auri lapangan. Karena sini air ini kepijan langsung meluncur masuk di rumah. Di belakangnya ada sungai kecil. Ini sudah beberapa rumah yang tergenang di sini. Airnya begitu deras. Beberapa rumah yang ada di lebih rendah posisinya memang terkena dampak. Airnya mengalir langsung ke bawah. Di sini kayaknya tempat genangan di titik ini sudah menggenangi sekitar 3 rumah. Ini hati-hati juga. Nanti ini juga di bawah sudah menggenang lagi. Ini rumah-rumah yang posisi di bawah.
Kalau melihat sebenarnya air genangan aja dari jalan yang masuk ke rumah yang posisinya ada lebih di bawah. Ini sudah mulai bersiap-siap angkat barang ini. Masyarakat di seputaran kuala lapangan ini ada sungai. Bisa melihat kondisinya. Oh, ini cukup deras loh. Wah, ini. Sudah ada rumah yang masuk ini. Cukup deras ya. Nah, rumah-rumah di tepian sungai ini. Ya, seperti inilah suasana daerah di lapangan ini, kelurahan lapangan. Oke, Tribuners, sekian dulu live report kita. Terima kasih. Ya, selamat pagi Tribuners, kembali lagi bersama dengan kami Tribun Manado. Dan Tribuners, saat ini kami melaporkan kepada Anda kondisi cuaca ekstrim yang melanda Kota Manado, Sulawesi Utara, di mana hujan yang berlangsung sejak tadi subuh dan masih berlangsung sampai saat ini menyebabkan sejumlah wilayah di Kota Manado itu tergenang banjir. Dan saat ini posisi kami melaporkan di sekitar Boulevard. Dari tadi baru saja lewat itu sejumlah kendaraan mobil SAR dan juga mobil ambulans dari Polda Sulut. Terinformasi bahwa ada sejumlah wilayah yang berada di Kecamatan Tuminting hingga Singkil itu sudah tergenang. Dan kondisi cuaca pagi ini memang masih sangat-sangat ekstrim. Ini kita bisa lihat langit Kota Manado itu semuanya gelap, dipenuhi awan hujan. Dan diimbau kepada Anda Tribuners agar yang beraktivitas di luar rumah tetap senantiasa hati-hati karena kondisi cuaca yang tidak bersahabat saat ini. Dan seperti inilah kondisi terkini cuaca di Kota Manado Tribuners pagi ini. Dan inilah suasana terkini Kota Manado, khususnya di daerah seputaran Boulevard Malalaya, di mana hujan masih berlangsung meskipun tidak cukup deras, tetapi karena intensitasnya tinggi dan sudah berlangsung sejak tadi pagi, itu yang menyebabkan sejumlah wilayah di Kota Manado itu tergenang banjir. Dan seperti ini kita bisa lihat arus lalu lintas pagi ini di Boulevard. Jadi kepada Anda para pengendara atau yang beraktivitas di luar rumah pagi ini, kiranya berhati-hati senantiasa karena kondisi cuaca yang tidak bersahabat. Pagi ini. Ya, selamat pagi Tribuners.
Bersama saya Arthur Rompis, wartawan Tribun Manado.co.id. Saat ini saya berada di jalan seputaran lapangan Tikala. Ini jalan menuju ke arah Lumimuut, jalan Lumimuut. Dan Tribuners, terlihat di sini jalan ini digenangi oleh air yang cukup tinggi sehingga tidak bisa dilalui oleh kendaraan. Jadi kendaraan Tribuners ini dialihkan menuju ke arah pusat kota Manado, sementara yang menuju ke arah depan SPBU ini untuk sementara ditutup. Ini Tribuners. Tolong situ Pak. Tolong. Berapa meter boleh? Hampir setengah meter lebih saya itu. Aduh, tutup Kang. Iya. Jadi Tribuners. Dia. Hah? Iya no. Banjir. Ada orang kan apa kupu-kupu. Kedalaman ini sudah mencapai setengah meter lebih hingga 1 meter. Jadi ini sangat berbahaya sekali bagi kendaraan untuk melalui jalan ini. Ini Tribuners, air yang ada di depan saluran air di depan perpustakaan Sulawesi Utara ini sudah setingginya hampir rata dengan jalan. Di Tribuners, memang suasana yang sangat ini dipicu oleh hujan deras yang turun sejak tadi malam, dan hujan memang menghebat di waktu dini hari. Dan seperti inilah suasana di Kota Manado. Ini jalan untuk sementara Tribuners di Tikala ini ditutup untuk lewat ke depan SPBU. Jadi Anda ini yang mau ke arah Teling maupun ke arah Bumi Beringin agar dianjurkan memutar, karena ini sangat dalam kendaraannya, kecuali kendaraan besar. Dan Tribuners, ini warga mengisi waktu untuk bermain sepak bola di tengah-tengah hujan, sambil mereka mengarahkan kendaraan untuk tidak menuju ke arah Teling dan Bumi Beringin. Ya, Tribuners, ini memang sangat tergenang air, dan ini untuk sementara jalan di depan SPBU Tikala ditutup karena sangat tinggi ini genangan air. Dan Tribuners, air ini terus turun, hujan terus turun, jadi memang harus ekstra waspada dan hati-hati bagi warga. Dan Tribuners, tadi saya melihat di wilayah Kampung Tubir, di sana juga banjir mencapai tinggi 2 meter dan warga sudah mengungsi ke arah gereja. Dan ini juga di arah banjir juga demikian, Tribuners. Hati aku. Ini Tribuners, cukup dalam airnya, ini mencapai setengah meter lebih, jadi kendaraan dianjurkan juga untuk memutar. Ini memang cukup tinggi, Tribuners. Ini bisa menyebabkan kendaraan mogok, makanya ditutup untuk sementara waktu.
Pagi Tribuners, kembali lagi dengan kami Tribun Manado bersama dengan saya Ferdi wartawan Tribun. Tribuners, di saat ini saya berada di Bailang, Kecamatan Bunaken Darat, Kota Manado, Sulawesi Utara. Seperti biasa ya Tribuners, kami memantau situasi dan kondisi di lapangan, mengingat hari ini sejak subuh tadi terjadi hujan deras dan sampai hari ini seperti yang terpantau Tribuners, ini terjadi banjir dan rumah warga di Kecamatan Bunaken Darat, Bailang ini terdampak seperti yang Tribuners saksikan sendiri. Ini warga mulai mengamankan diri ya, karena memang hujannya masih terus terjadi. Dan ini beberapa rumah warga yang sudah kami banjir, dan ini dari pihak polisi. Ya, selamat siang Tribuners, bersama saya Arthur Rompis, wartawan Tribun Manado.co.id. Ini suasana evakuasi di kelurahan dilakukan oleh anggota TNI. Jadi tadi anggota TNI berhasil menyelamatkan seorang anak bayi. Ini Tribuners. Ini berusaha dipakai tali untuk sebagai media untuk membantu. Ini anggota TNI berjuang keras untuk mengevakuasi warga, di mana ada banyak sekali anak-anak yang masih terjebak dan orang-orang tua. Jadi ini digunakan perahu karet dan juga tali. Jadi ini di atas perahu itu ada anggota TNI dan juga keluarga untuk menunjukkan di mana rumah mereka. Awas Pak, sedangkan pakai pahela ini.
Oh, banyak orang berkeliaran. Yo, bagus mau ambil sini. Dananya nak berapa tuh anak tadi? Bayi ronda apa? Mar ini ada bayi nih. Entah hamil lagi. Ya, Tribuners, ini suasana evakuasi di Kelurahan Komoluar lingkungan 1. Masih banyak warga yang terjebak di rumah sementara air kian tinggi. Kalau 2014 kan masih banyak karena kalau dembak. Ini kok belum pikira kan tadi rupanya nak mau tinggi itu air. Dan dia udang terus. Dan masih bertahan di ini. Di dalam. Aduh. Woi, nggak ada teman besar di situ kan, woi. Ya, ini anggota TNI sementara melakukan evakuasi Tribuners. Kita doakan saja agar supaya tidak ada kecelakaan. Teman besar dia di sini, kenapa pergi di situ? Yakin? Ya, teman besarnya ada di situ. Keluar dari situ mana? Iya. Siapa? Jadi ada hati pasar kasih dia. kita tidak bisa disebutkan betul. Dia cuma dia di bawah juga. Jadi apa untuk pasar? Untuk pasar. Weh, Tinggi. Nanti kita turun. Kita untung ada isi smart friend ini. Kita boleh jadi live kalau udah kecil. sudah itu tadi yang ada karnival yang ada kurang orang 2 anak sana. Detik-detik menegangkan suasana evakuasi di warga yang masih terjebak banjir di Kelurahan Komoluar lingkungan 1. Ini Don Bosco sampai mana? Oh iya. Bandara bagaimana? Airan itu penerbangan di boleh lewat apa? Boleh. Kalau gimana mau lewat bus? Itu terakhir boleh. Kalau bus orang mau kemana? Lewat dua sana. Lagi satu mati. Itu anak kita. Gimana? Buat tanding saja. Hujan kok nak berhenti tuh. Tadi coba berhenti. Hujan kok angin lagi. Ya, ini Tribuners anggota TNI dibantu oleh warga berupaya keras untuk ini sudah ditarik. Ini tarik untuk perahu yang terikat di tali. Ini warga bergotong royong untuk mendukung anggota TNI untuk menyelamatkan warga yang masih terjebak. Betul ini. Mau dulu kalau anak-anak. Bapak anak-anak. Baru panganan sa bantai. Iya. Ini dia kepastian. Jangan lewat di sini pada joko situ boleh kan dia luas. Boleh ikut situ. Iya. Tapi orang suruh kapan jangan sudah berapa. Hati mataria dari Papua situ pada pedagang sekali situ dapat pedagang sekali. Mana lebih dekat dengan penjikaran tuh? Kalau penjikaran tolong sekali, karena mau turun ke bawah, dong.
Oh iya, itu tiang kalau orang pajak begitu dah, tiang listrik. Pajak begitu di orang, dikasih 7. Jadi lantai 2. Iya, lantai 2 orang. Lantai 2. Jualan situ orang. Ini semakin banyak anggota TNI yang berdatangan ini untuk membantu rekan-rekan mereka yang sementara melakukan evakuasi. Pasang jam 4 lah. So basa ni tena begini. Tangan sopororo. Nanti mau bilang bukan punya sopata ini. Menuju ajar kata senang apa itu cara ini. Foto kecap. Biar nani. Sadap janda. Dana dusa mau dapat. Ini tolong tebabin ini. Mana tuh? Sana. Kalau sokumin air, kalau sokuru ada masih kita kalau tahu baju tarifan, kamu tuh kita suka kurung di atas, kalau mau bisa pakai barang-barang. Ini mega terjadi kode. Terjadi kode, masih. Ada merah. Ini di Komo, Kelurahan Komo Luar, Kecamatan Wenang, lingkungan 1, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara. Ini ternyata ada banyak sekali anak-anak yang masih terjebak di rumah saat hujan kian meninggi, dan ini dari anggota TNI berhasil menyelamatkan anak-anak dan juga orang tua yang terjebak di banjir. Ini anggota TNI ada puluhan tadi yang sudah turun, kemudian
bersama-sama warga melakukan penyelamatan. Kalau akan kasihan penega, kasihan akan. Ini yang 3 bulan kan. Iya sampai turun di apa tuh? Tadi warga mengeluh pun dia tinggal. Dia jadi ambulans dulu toh. Ambulans dulu. Tadi pun dia turun. Ya. Ganti dulu. Masih panjang ini dia. Kalau masih ujang terus bagi. Itu sudah gambar awal dulu. Gambar ulang. Kenapa orang buang minyak tanah? Saya bandingkan jadi trolling. Ada tuh umat sana tuh. Sana yang kamari lagi. Tadi apa dia tuh bagus. Dia tadi. Dramatis kok ada. Iya, mau di ambulans kedingin kok, kedingin. Yang tadi sama Bang yang Ada so panggil tadi Jane mar isnya sempat tak kirim dari kelarin. yang bayi tadi. Iya, yang bayi sama yang perahu karet. Perahu karet ada? Ada. Yang bayi. Kalau mau wawancarakan kasus Boleh. Bisa? Bang, kalian wawancara. kasus bisa. Kalau mau nanya Pak yang pakai baret ini Itu keluar. Ada orang tuh.
Ya, selamat pagi Tribuners, bersama saya Arthur Rompis, wartawan Tribun Manado.co.id. Saat ini saya berada di seputaran SPBU Tikala, dan di sini terjadi banjir yang genangan air yang cukup besar sehingga menyebabkan jalan ini untuk sementara tidak bisa dilalui oleh kendaraan Tribuners. Dan inilah suasananya. Dan Tribuners, ini juga banjir terjadi di kelurahan banjir yang ada di tepi jalan di arah SPBU ini. Ini bisa kita saksikan Tribuners, air cukup tinggi ini mencapai paha kaki orang dewasa. Dan ini Tribuners, hujan ini terus turun sehingga ada kemungkinan banjir yang lebih besar lagi bisa terjadi. Ini di lokasi masuk di samping gereja Pantekosta ini tergenang air yang cukup tinggi. Boleh masuk rumah boleh jangan start, tolak dulu motor. Ini beredar suasana di salah satu lorong yang juga tergenang air. Langsung pada situ. Kenapa begitu? Di mana-mana. Ya, selamat pagi Tribuners, kembali lagi bersama kami Tribun Manado. Dan Tribuners, saat ini kami melaporkan kepada Anda dari pesisir Teluk Manado, di mana saat ini sedang berlangsung cuaca yang cukup ekstrim. Dan selain hujan yang sudah berlangsung sejak tadi pagi, gelombang di laut juga lumayan tinggi, ini sekitar 2 sampai 2,5 meter tingginya. Ini kita bisa lihat sangat-sangat tinggi gelombangnya.
Ini posisi kami melaporkan tepat di tepi Boulevard Jalan Peretendian, tepatnya di depan restoran wisata Bahari. Jadi karena cuaca ekstrim, Tribuners, kami mengingatkan kepada Anda agar tetap senantiasa berhati-hati dan waspada karena kondisi cuaca saat ini yang kurang bersahabat, tidak bersahabat. Cuaca ekstrim di mana hujan disertai juga kadang angin kencang, dan mereka yang tinggal di pesisir kiranya waspada karena kondisi gelombang. Ini gelombang lumayan tinggi sebagaimana peringatan dini cuaca ekstrim dari BMKG itu gelombang bisa mencapai 2 sampai 2,5 meter di Laut Sulawesi. Ini dia. VIP bandara ini tergenang air, sudah berupaya di ini air mengalir dari landasan ini menuju langsung ke VVIP, masuk ke dalam tapi berusaha dicegah oleh para petugas di VIP Bandara Samratulangi. Memang ini langsung meluncur dari landasan. Ini tergenang ya. Memang cukup disayangkan ini. Harus ada selokan yang cukup besar untuk menampung air. Tugas harus berjibaku dengan air yang mengalir, namun sudah diadang tidak sampai masuk ke bagian dalam ruangan. Tempat saya fasilitas yang cukup vital ini bandara. Ini VIP bandara milik Pemprov Sulut. Rupanya drainase tidak mampu menampung air dari landasan, ini langsung menuju ke VIP ya. Para petugas di bandara sudah berjibaku mengeluarkan air, tapi ini air masuk terus ya, selama hujan belum berhenti maka air akan terus masuk ke tempat ini.
Ya, Tribuners, sekian dulu report kita. Ada pagi hari ini, terima kasih sudah menyaksikan. Oke, Tribuners, Lurah Saryo Tumpahan sudah mulai datang mengecek beberapa lansia yang tinggal di tepian sungai di Saryo Tumpahan. Ini satu persatu rumah lansia yang berada di tepian sungai sudah didatangi oleh Lurah Saryo Tumpahan, dan tercatat ada 4 lansia yang menjadi korban genangan air pada pagi hari ini, dan cuaca masih terus memburuk. Ini satu persatu lansia tersebut dicek oleh lurah apakah akan diungsikan atau masih bertahan, tapi tadi saya berbicara dengan Pak Lurah bilang akan dicoba dipindahkan dulu ke tempat yang lebih aman karena cuaca masih buruk. Ini masih hujan. Air sih baru sampai di, belum sampai di lutut sih, masih telapak kaki ke atas sedikit. Tapi kalau hujannya lebih parah bisa berpotensi akan membuat lebih tinggi lagi, Dan warga mulai merasa panik karena hujan tidak kunjung berhenti sejak tadi pagi dan malah lebih memburuk. Ini beberapa barang juga sudah mulai dibawa. Astaga. Siap Bu, terima kasih informasinya. Demikian Tribuners. Selamat pagi Tribuners. Saat ini saya Fistel Mukuan, wartawan Tribun Manado, Pos Liputan Kabupaten Minahasa Utara, sedang berada di kantor Bupati Minahasa Utara. Ini kantor Bupati Minahasa Utara, lantai 2. Nah, pagi hari ini Tribuners, wilayah Minahasa Utara diguyur hujan deras, dan memang hujan di Minahasa Utara sejak subuh. Namun hingga saat ini sudah pukul 8:11. Meskipun hujan deras, tapi Minahasa Utara bersyukur masih aman dari pohon tumbang, banjir dan longsor. Sebagaimana yang informasi yang kami peroleh dari BPBD Minahasa Utara, meskipun hujan sejak subuh, namun hingga saat ini pukul 8
belum ada informasi atau laporan yang masuk terkait pohon tumbang atau tanah longsor atau banjir. Nah, dengan begitu pemerintah Kabupaten Minahasa Utara, baik Bapak Bupati, Wakil Bupati, BPBD menghimbau masyarakat khususnya pengendara baik roda 2 maupun roda 4 agar selalu berhati-hati melihat lokasi yang rawan longsor, lokasi yang rawan pohon tumbang. Nah, seperti ini bisa Tribuners lihat pagi ini hujan memang sangat deras, dan dari kantor bupati ini bisa kita lihat sebagian besar wilayah memang di sini sangat gelap ini. Jadi dari pemerintah Kabupaten Minahasa Utara terus menghimbau agar pengendara atau masyarakat di mana tempat kerja masing-masing agar terus berhati-hati. Nah, akibat hujan deras sejak pagi bisa Tribuners lihat di sana tempat parkir ada beberapa motor yang diparkir, semua motor ada jas hujan karena memang hujan memang sejak pagi di Minahasa Utara. Dan informasi juga yang sudah kami peroleh, tim dari Tribun Manado sudah turun di Kota Manado saat ini. Di Kota Manado sudah banyak terjadi genangan air akibat hujan deras. Namun di Minahasa Utara hingga pagi ini masih cukup aman. Kami akan terus mengupdate terkait perkembangan di Sulawesi Utara, khususnya Minahasa Utara. Demikian Tribuners yang dapat kami informasikan pagi ini terkait cuaca di Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara. Inilah kondisi terkini Bandara Samratulangi. Landasannya memang dikabarkan banjir sebenarnya, tapi ternyata hanya air yang menggenang saja, belum sampai ke taraf banjir. Cuma masalahnya dari landasan ini, dia masuk ke ruangan VVIP, hingga selokannya mungkin kurang bisa menampung ya air yang meluap. Bahkan petugas ini sibuk juga untuk membendung air agar jangan masuk ke fasilitas VVIP bandara. Bisa melihat di sini. Kalau landasan bandaranya sendiri ya, hanya sedikit tergenang karena mereka punya drainase yang cukup memadai. Namun rupanya drainase pun yang di depan bandara ini cukup kelimpungan juga, menampung air hingga harus meluap memenuhi bandara VIP Bandara Samratulangi. Nah, ini sedikit sudah mulai mereda. Ya, di bandara. Oke,
Tribuners, sekian dulu live report kita pada pagi hari ini. Terima kasih sudah. Ya, oke, selamat pagi Tribuners. Kembali lagi dengan saya Randy Umar, wartawan Tribun Manado. Tribuners, di pagi ini saya berada di Jalan Tikala, Kota Manado, tepatnya di depan SPBU Tikala Kota Manado. Nah, di sini Tribuners, kalau Tribuners bisa melihat akses jalan tak bisa lagi. Jalan Lumimut Tikala Kumarakan. Oh, Jalan Lumimut. 34. Jalan Tikala Kumarakan. Oh. Lingkungan 3 dan 4 Kecamatan Medan. Oke, siap. Ya, selamat siang Tribuners, bersama saya Arthur Rompis, wartawan Tribun Manado.co.id. Ini suasana evakuasi di kelurahan dilakukan oleh anggota TNI. Jadi tadi anggota TNI berhasil menyelamatkan seorang anak bayi. Ini Tribuners. Ini berusaha dipakai tali untuk sebagai media untuk membantu. Ini anggota TNI berjuang keras untuk mengevakuasi warga, di mana ada banyak sekali anak-anak yang masih terjebak dan orang-orang tua. Jadi ini digunakan perahu karet dan juga tali. Jadi ini di atas perahu itu ada anggota TNI dan juga keluarga untuk menunjukkan di mana rumah mereka. Awas Pak, sebaliknya kaki pahela ini. Banyak orang berpiara. Yo, bagus banget sih. Anaknya nak rapat tuh anak tadi, bayi udah dapat. Mar ini ada bayi nih, entah hamil lagi. Ya, Tribuners, ini suasana evakuasi di Kelurahan Komoluar Lingkungan 1. Masih banyak warga yang terjebak di rumah sementara air kian tinggi. Hilang 2014 hilang mana?
Kalau 2014 kan masih banyak sok ada kalau dembalas. Ini kok dong pikira kan tadi rupanya nak booking gitu air. Dan dia udang terus. Dan masih bertahan di ini. Di dalam. Waduh. Woi, nggak ada teman tim besar di situ kan, woi. Nah, ini anggota TNI sementara melakukan evakuasi Tribuners. Kita doakan saja agar supaya tidak ada kecelakaan. Teman besar dia di situ, kenapa lagi di situ? Ya kan. Teman besarnya ada di situ. Keluar dari situ mana? Iya. Ada. Siapa? Jadi ada hati besar kasih dia. Kita tidak bisa disebutkan betul. Dia cuma dia di bawah juga. Jadi apa untuk pasar? Untuk pasar. Weh. Tinggi. Nanti kita tunggu. Tadi ke sini dia. Kita untung ada isi smart friend ini. Kita boleh nih. Live kalau udah kecil. Sudah itu tadi yang ada kami wayang. Nama kurang orang dua anak sana. Detik-detik menegangkan suasana evakuasi di apa warga yang masih terjebak banjir di Kelurahan Kumuk Luar lingkungan 1. Ridho bos sampai mana? Oh, bandara bagaimana? Airan itu penerbangan di boleh lewat apa? Boleh. Kalau gimana mau lewat terus? Masih terakhir boleh. Kalau terus orang mau kemana? Mau lewat dua sana. Lagi satu nanti. Kok anak kita? Gimana? Buat datang di sana. Ini jam buat berhenti kan? Tadi sudah berhenti. Jam angin lagi. Ya, ini Tribuners anggota TNI dibantu oleh warga berupaya keras untuk ini sudah ditarik. Ini tarik untuk perahu yang terikat di tali. Ini warga bergotong royong untuk mendukung anggota TNI untuk menyelamatkan warga yang masih terjebak. Betul ini. Mau dulu kalau anak-anak. Bapak anak-anak. Baru panganas bantai. Iya. Ini dia kepastian. Hah? Jangan lewat di sini pada jongkok situ boleh kan dia luas. Boleh ikut situ. Iya. Tapi orang suruh kapan jangan suruh hati mataria dari Papua sini pada pedagang sekali situ dapat pedagang sekali. Mana lebih dekat dengan Penjikaran tuh? Kalau Penjikaran orang sekali, kenapa turun ke bawah? Oh iya, itu kalau orang pajak itu yang listrik. Pajak itu di orang, dikasih itu juga. Jadi lantai 2. Iya, lantai 2 orang. Lantai 2, jualan situ orang. Ini semakin banyak anggota TNI yang berdatangan ini untuk membantu rekan-rekan mereka yang sementara melakukan evakuasi. Bawa ke bawah. Pasang jam 4 lah. So basa ni tengah begini. Tangan sopororo. Nanti bilang bukan punya sopata ini.
Menuju anak kata senyaman apa itu cara untuk ini. Nani nani. Sadap janda. Dana dosa mo dapat. Ini tolong kebabing ini. Para tu, sana. Kalau sokong air, kalau sokong ada macam cerita kalau tahu baju tadi kan, karena tu tidak suka kurung di atas, ada baju pakai barang-barang. Ini mega terjadi kode. Terjadi kode, masih. Ada merah. Ini di Komo, Kelurahan Komo Luar, Kecamatan Wenang, lingkungan 1, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara. Ini ternyata ada banyak sekali anak-anak yang masih terjebak di rumah saat hujan kian meninggi, dan ini dari anggota TNI berhasil menyelamatkan anak-anak dan juga orang tua yang terjebak di banjir. Ini anggota TNI ada puluhan tadi yang sudah turun, kemudian bersama-sama warga melakukan penyelamatan. Ini yang 30 kan. Dia sampai turun di apa ketuk. Tadi warga mengeluh pun dia tinggal. Ya, jadi nanti ada ambulans dulu toh. Ya, selamat siang Tribuners, bersama saya Arthur Rompis, wartawan Tribun Manado.co.id. Ini suasana evakuasi di kelurahan dilakukan oleh anggota TNI. Jadi tadi anggota TNI berhasil menyelamatkan seorang anak bayi. Ini Tribuners. Ini berusaha dipakai tali untuk sebagai media untuk membantu.
Ini anggota TNI berjuang keras untuk mengevakuasi warga, di mana ada banyak sekali anak-anak yang masih terjebak dan orang-orang tua. Jadi ini digunakan perahu karet dan juga tali. Jadi ini di atas perahu itu ada anggota TNI dan juga keluarga untuk menunjukkan di mana rumah mereka. Awas Pak, sekalinya kaki pahela ini. Banyak orang berbiara. Ada orang tuh. Ya, selamat siang Tribuners, bersama saya Arthur Rompis, wartawan Tribun Manado.co.id. Ini suasana evakuasi di kelurahan dilakukan oleh anggota TNI. Jadi tadi anggota TNI berhasil menyelamatkan seorang anak bayi. Ini Tribuners. Ini berusaha dipakai tali untuk sebagai
media untuk membantu. Ini anggota TNI berjuang keras untuk mengevakuasi warga, di mana ada banyak sekali anak-anak yang masih terjebak dan orang-orang tua. Jadi ini digunakan perahu karet dan juga tali. Jadi ini di atas perahu itu ada anggota TNI dan juga keluarga untuk menunjukkan di mana rumah mereka. Alas, Pak, setali kan kaget hela ini. Banyak orang berkeliaran. Yo, bagus mau ambil sini. Jangan nak rapat tuh anak tadi, bayi udah dapat. Mar ini ada bayi nih, entah hamil lagi. Ya, Tribuners, ini suasana evakuasi di Kelurahan Komoluar Lingkungan 1. Masih banyak warga yang terjebak di rumah sementara air kian tinggi. Kalau 2014 kan masih banyak sok anak-anak dembak lah. Ini kok dong kira kan tadi rupanya nak mau tinggi itu air. Dan dia udang terus, dia masih bertahan di ini. Di dalam. Aduh. Woi, nggak ada teman tumbasar di situ kan, woi. Ya, ini anggota TNI sementara melakukan evakuasi Tribuners. Kita doakan saja agar supaya tidak ada kecelakaan. Tumbasar dia di sini, kenapa lagi di situ? Ya, teman tumbasarnya ada di situ. Keluar dari situ mana? Iya. Siapa? Jadi ada hati pasar kasih dia. yang tidak bisa disebutkan betul. Dia cuma dia dari ketawa juga. Jadi apa untuk pasar? Untuk pasar. Weh, Tinggi. Nanti kita tunggu. Kita untung ada isi smartphone ini. Kita boleh live kalau udah fungsi. sudah itu tadi yang ada kabio yang kurang orang dua anak sana. Detik-detik menegangkan suasana evakuasi di warga yang masih terjebak banjir di Kelurahan Komoluar Lingkungan 1. Ini
Don Bosco sampai mana? Oh, iya. Bandara bagaimana? Iron tuju penerbangan di boleh lewat apa? Boleh. Kalau gimana mau lewat? Masih terakhir boleh. Kalau terus orang mau kemana? Lewat dua sana. Ya lagi satu nanti. Kok anak kita? Gimana? Mau tanding saja. Hujan kok berhenti. Tadi sudah berhenti. Hujan kok angin lagi. Ya ini Tribuners anggota TNI dibantu oleh warga berupaya keras untuk ini sudah ditarik ini tarik untuk perahu yang terikat di tali. Ini warga bergotong royong untuk mendukung anggota TNI untuk menyelamatkan warga yang masih terjebak. Betul ini. Mau dulu kalau anak-anak. Bapak anak-anak. Baru pangalan sa bantai. Iya. Ini dia kepolisian. Hah? Jangan lewat di sini para Joko situ boleh kan dia luas. Boleh ikut situ. Iya. Tapi orang suruh kapan jangan suruh berapa. Hati Mataria dari Papua situ pada pedagang sekali situ dapat pedagang sekali. Mana lebih dekat dengan Penjikaran tuh? Kalau Penjikaran tolong sekali, karena mau turun ke bawah, tolong. Oh iya, itu yang Jepang pajak begitu dah, itu yang listrik. Pajak begitu di orang, dikasih itu juga. Dia di lantai 2. Iya, lantai 2 orang. Ada di lantai 2. Jualan situ dia orang. Ini semakin banyak anggota TNI yang berdatangan ini untuk membantu rekan-rekan mereka yang sementara melakukan evakuasi. Pasang jam 4 lah. So basa ni tengah begini. Tangan sopororo. Nanti mau bilang bukan punya sepatu ini. Menuju Anwar ke atas, jangan apa itu cara Kamu baru kecap. Nani. Sadap janda. Dana dusa mo dapat. Ini tolong cepat ini. Mana tu? Sana. Unjang dasar penanya. Mana dasar? Kalau sokunin air, unjang dasar. Kalau sokurung ada cerita kalau kalau tak betul yang baju baju tarifan. Kamu tuh tidak suka kurung di atas, ada baju pakai barang-barang. Ini mega terjadi kode. Terjadi kode, masih. Ada merah.
Putri Ini di Komo, Kelurahan Komo Luar, Kecamatan Wenang, lingkungan 1, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara. Ini ternyata ada banyak sekali anak-anak yang masih terjebak di rumah saat hujan kian meninggi, dan ini dari anggota TNI berhasil menyelamatkan anak-anak dan juga orang tua yang terjebak di banjir. Ini anggota TNI ada puluhan tadi yang sudah turun, kemudian bersama-sama warga melakukan penyelamatan. Ini yang 30 kan. Dia sampai turun di apa ke tuh? Tadi warga mengeluh pun dia tinggal. Dia jadi ambulans dulu toh. Ambulans dulu. Tadi kayak pun dia turun. Ya. Ganti dulu. Masih panjang ini dia. Kalau masih ujang terus bagi itu seragam merawat dulu. Tambah ulang. Orang buang minyak tadi. Saya bandingnya dari trolling. Ada tuh umat sana tuh. Sana yang kamari lagi. Tadi apa dia tuh bagus? Tadi tadi. Dramatis kok tuh, aduh. Iya, mau ambulans tapi kedingin Pak, kedingin. Yang tadi sama Bang, yang Ada so panggil tadi Jane
Nggak sempat kirim. Dari kelar ini. Yang bayi tadi. Iya, yang bayi sama yang perahu karet. Perahu karet ada? Ada. Yang bayi. Kalau mau wawancarakan kasih boleh. Bisa? Bang, kalian wawancara. Kasih bisa. Mau nanya ya Pak, yang pakai baret ini itu keluar. Ada orang loh. Ya, selamat pagi Tribuners, bersama saya Arthur Rompis, wartawan Tribun Manado.co.id. Saat ini saya berada di seputaran SPBU Tikala, dan di sini terjadi banjir yang genangan air yang cukup besar sehingga menyebabkan jalan ini untuk sementara tidak bisa dilalui oleh kendaraan Tribuners. Dan seperti inilah suasananya. Dan Tribuners, ini juga banjir terjadi di kelurahan banjir yang ada di tepi jalan di arah SPBU ini. Ini bisa kita saksikan Tribuners, air cukup tinggi ini mencapai paha kaki orang dewasa. Dan ini Tribuners, hujan ini terus turun, sehingga ada kemungkinan banjir yang lebih besar lagi bisa terjadi. Ini di lokasi masuk di samping gereja Pantekosta ini tergenang air yang cukup tinggi.
boleh masuk rumah tadi. Kado boleh jangan start, tolak dulu motor. Benar suasana di salah satu lorong yang juga tergenang air. Langsung pada situ. Kenapa begitu? Masih kan? Gimana mana? Ya, selamat pagi Tribuners, kembali lagi bersama kami Tribun Manado. Dan Tribuners, saat ini kami melaporkan kepada Anda dari pesisir Teluk Manado, di mana saat ini sedang berlangsung cuaca yang cukup ekstrim. Dan selain hujan yang sudah berlangsung sejak tadi pagi, gelombang di laut juga lumayan tinggi, ini sekitar 2 sampai 2,5 meter tingginya. Ini kita bisa lihat sangat-sangat tinggi gelombangnya. Ini posisi kami melaporkan tepat di tepi Boulevard Jalan Serentendian, tepatnya di depan restoran wisata Bahari. Jadi karena cuaca ekstrim, Tribuners, kami mengingatkan kepada Anda agar tetap senantiasa berhati-hati dan waspada karena kondisi cuaca saat ini yang kurang bersahabat, tidak bersahabat. Cuaca ekstrim di mana hujan disertai juga kadang angin kencang. Dan mereka yang tinggal di pesisir kiranya waspada karena kondisi gelombang. Ini gelombang lumayan tinggi, sebagaimana peringatan dini cuaca ekstrim dari BMKG itu gelombang bisa mencapai 2 sampai 2,5 meter di Laut Sulawesi. Ini dia. VIP bandara ini tergenang air, sudah berupaya di ini air malah mengalir dari landasan ini menuju langsung ke VVIP, masuk ke dalam tapi
berusaha dicegah oleh para petugas di VIP Bandara Samratulangi. Memang ini langsung meluncur dari landasan. Ya, ini tergenang ya. Memang cukup disayangkan ini. Harus ada selokan yang cukup besar untuk menampung air. Tugas harus berjibaku dengan air yang mengalir, namun sudah diadang tidak sampai masuk ke bagian dalam ruangan. Terpaksa memang fasilitas yang cukup vital ini bandara. Ini VIP bandara milik Pemprov Sulut. Rupanya drainase tidak mampu menampung air dari landasan, ini langsung menuju ke VIP ya. Para petugas di bandara sudah berjibaku mengeluarkan air, tapi ini air masuk terus ya. Selama hujan belum berhenti, maka air akan terus masuk ke tempat ini. Ya, terima kasih. Sekian dulu lah report kita. Ada pagi hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Oke, Tribuners, Lurah Saryo Tumpaan sudah mulai datang mengecek beberapa lansia yang tinggal di tepian sungai di Saryo Tumpaan. Ini satu persatu rumah lansia yang berada di tepian sungai sudah didatangi oleh Lurah Saryo Tumpaan, dan tercatat ada 4 lansia yang menjadi korban genangan air pada pagi hari ini, dan cuaca masih terus memburuk. Ini satu persatu lansia tersebut dicek oleh lurah apakah akan diungsikan atau masih bertahan, tapi tadi saya berbicara dengan Pak Lurah bilang akan dicoba dipindahkan dulu ke tempat yang lebih aman karena cuaca masih buruk. Ini masih hujan. Air sih baru sampai di, belum sampai di lutut sih, masih telapak kaki ke atas sedikit. Tapi kalau hujannya lebih parah bisa berpotensi akan membuat lebih tinggi lagi, Dan warga mulai merasa panik karena hujan tidak kunjung berhenti sejak tadi pagi dan malah lebih memburuk. Ini beberapa barang juga sudah mulai dibawa.
Astaga. Siap Bu, terima kasih informasinya. Demikian Tribuners. Selamat pagi Tribuners. Saat ini saya Fistel Mukuan, wartawan Tribun Manado, Pos Liputan Kabupaten Minahasa Utara, sedang berada di kantor Bupati Minahasa Utara. Ini kantor Bupati Minahasa Utara, lantai 2. Nah, pagi hari ini Tribuners, wilayah Minahasa Utara diguyur hujan deras, dan memang hujan di Minahasa Utara sejak subuh. Namun hingga saat ini sudah pukul 8:11. Meskipun hujan deras, tapi Minahasa Utara bersyukur masih aman dari pohon tumbang, banjir dan longsor, sebagaimana yang informasi yang kami peroleh dari BPBD Minahasa Utara. Meskipun hujan sejak subuh, namun hingga saat ini pukul 8 belum ada informasi atau laporan yang masuk terkait pohon tumbang atau tanah longsor atau banjir. Nah, dengan begitu pemerintah Kabupaten Minahasa Utara, baik Bapak Bupati, Wakil Bupati, BPBD menghimbau masyarakat, khususnya pengendara baik roda 2 maupun roda 4, agar selalu berhati-hati melihat lokasi yang rawan longsor, lokasi yang rawan pohon tumbang. Nah, seperti ini bisa Tribuners lihat, pagi ini hujan memang sangat deras, dan dari kantor Bupati ini bisa kita lihat sebagian besar wilayah memang di sini sangat gelap ini. Jadi dari pemerintah Kabupaten Minahasa Utara terus menghimbau agar pengendara atau masyarakat di mana tempat kerja masing-masing agar terus berhati-hati. Nah, akibat hujan deras sejak pagi bisa Tribuners lihat di sana tempat parkir, ada beberapa motor yang diparkir, semua motor ada jas hujan karena memang hujan memang sejak pagi di Minahasa Utara. Dan informasi juga yang sudah kami peroleh, tim dari Tribun Manado sudah turun di Kota Manado saat ini. Di Kota Manado sudah banyak terjadi genangan air akibat hujan deras. Namun di Minahasa Utara hingga pagi ini masih cukup aman. Kami akan terus mengupdate terkait perkembangan di Sulawesi Utara, khususnya Minahasa Utara. Demikian Tribuners yang dapat kami informasikan pagi ini terkait cuaca di Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara. Inilah kondisi terkini Bandara Samratulangi. Landasannya memang dikabarkan banjir sebenarnya, tapi ternyata hanya air yang menggenang saja, belum sampai ke taraf banjir. Cuma masalahnya dari landasan ini, nah dia masuk ke ruangan VIP, hingga selokannya mungkin kurang bisa menampung ya air yang meluap. Bahkan petugas ini sibuk juga untuk membendung air agar jangan masuk ke fasilitas VIP bandara. Bisa melihat di sini. Kalau landasan bandaranya sendiri ya, hanya sedikit tergenang karena mereka punya drainase yang cukup memadai. Namun rupanya drainase pun yang di depan bandara ini cukup kelimpungan juga, menampung air hingga arus meluap memenuhi bandara VIP Bandara Samratulangi.
Nah, ini sedikit sudah mulai mereda. Ya, di bandara. Oke ya. Tribuners, sekian dulu live report kita pada pagi hari ini. Terima kasih sudah. Oke, selamat pagi Tribuners. Kembali lagi dengan saya Randy Umar, wartawan Tribun Manado. Tribuners, di pagi ini saya berada di Jalan Tikala, Kota Manado, tepatnya di depan SPBU Tikala Kota Manado. Nah, di sini Tribuners, kalau Tribuners bisa melihat akses jalan tak bisa lagi. Jalan Lumimut Tikala Kumarakan. Oh, Jalan Lumimut. 34. Jalan Tikala Kumarakan. Oh. Lingkungan 3 dan 4 Kecamatan Menak. Oke, siap. Jadi sejauh ini akses kendaraan teman-teman tak bisa lagi masuk. Sudah dihalau ya, sejak dari lampu merah di atas sudah ada anggota yang berjaga untuk dilarang untuk masuk. Kiri. Belok kiri. Namun ada saja beberapa kendaraan yang mencoba melalui ya. Air ini, air memang tidak terlalu tinggi, tapi masih banyak kendaraan yang masuk. Jadi Anda bisa memantau langsung situasinya ya di pagi hari ini dari aparat kepolisian. Siap, Pak Kasat. Iyo, tutup jo, Pak. Iyo. Tribuners bisa melihat langsung ya itu. Aduh, sana itu ada kendaraan yang mau masuk. Jadi ini posisi saya Tribuners, ini SPBU Tikala, Kota Manado. Anda bisa melihat ya situasinya di pagi ini. Ada kendaraan yang coba masuk. Bukan coba melihat langsung yang di dalam ya. Mira Pak Komandan, mantap Komandan. Ini jalan yang bilang sini lokasi tanpa potong. Nah, memang fungsi perlahan-lahan ya Tribuners di sini karena banyak selokan yang tiba-tiba ternak sempat tiba-tiba sudah masuk ke selokan. Ini Tribuners lihat. Airnya sedikit kencang dari arah dalam ya. Karena di dalam situ ada sungai.
Ya, ini dari luapan sungai keluar, kemudian dia masuk keluar dan masuk ke jalan ini, jalan umum. Jadi dimanapun Anda berada hari ini, Anda yang akan melewati jalur Tikala, dipastikan lebih baik putar dulu, karena ada beberapa sudah disuruh putar ya kendaraan, mengingat ini jalan ini Tribuners. Nggak usah memaksakan diri ya. Aduh. Jangan paksa, Pak. Memaksakan kendaraan Tribuners. Tol aja dulu, Pak. Tol stop dulu baru. Punya Anda mesin nak mau tak mampu kayak. Boleh. Ada juga yang coba menerobos, mending bapak ini dari anggota TNI AL. Oke, Tribuners. Bisa melihat langsung kondisinya di pagi ini. Itu saja Tribuners yang bisa saya sampaikan di pagi ini. Kiranya informasi ini berguna buat Anda sekalian semuanya ya. Terima kasih buat waktunya pagi ini. Salam saya Randy Umar, wartawan Tribun Manado. Dan salam sehat. Tribuners, kita ada di Jalan Maramis. Ini daerah tepian sungai juga, dekat rumah sakit Auri lapangan. Karena sini air ini kepijan langsung meluncur masuk Nggak usah turun di rumah. Ada konversasi kemari juga. Di belakangnya ada sungai kecil. Ini sudah beberapa rumah yang tergenang di sini. Airnya begitu deras. Beberapa rumah yang ada di lebih rendah posisinya memang terkena dampak. Dia mengalir langsung ke bawah. Mana sini kayaknya tempat genangan di titik ini sudah menggenangi sekitar 3 rumah. Ini hati-hati juga. Nanti ini juga di bawah sudah menggenang lagi. Ini rumah-rumah yang posisi di bawah.
Kalau mau lihat sih sebenarnya air genangan aja dari jalan yang masuk ke rumah yang posisinya ada lebih di bawah. Ini udah mulai bersiap-siap angkat barang ini. Masyarakat di seputaran Kuala Lapangan ini ada sungai. Bisa melihat kondisinya. Oh, ini cukup deras loh. Wah, ini. Udah ada rumah yang masuk ini. Cukup deras ya. Nah, rumah-rumah di tepian sungai ini. Ya, seperti inilah suasana daerah di lapangan ini, kelurahan Lapangan. Oke, Tribuners, sekian dulu live report kita. Terima kasih. Ya, selamat pagi Tribuners, kembali lagi bersama dengan kami Tribun Manado. Dan Tribuners, saat ini kami melaporkan kepada Anda kondisi cuaca ekstrim yang melanda kota Manado, Sulawesi Utara, di mana hujan yang berlangsung sejak tadi subuh dan masih berlangsung sampai saat ini menyebabkan sejumlah wilayah di kota Manado itu tergenang banjir. Dan saat ini posisi kami melaporkan di sekitar Boulevard. Dari tadi baru saja lewat itu sejumlah kendaraan mobil SAR dan juga mobil ambulans dari Polda Sulut. Terinformasi bahwa ada sejumlah wilayah yang berada di Kecamatan Tuminting hingga Singkil itu sudah tergenang. Dan kondisi cuaca pagi ini memang masih sangat-sangat ekstrim. Ini kita bisa lihat langit kota Manado itu semuanya gelap, dipenuhi awan hujan. Dan diimbau kepada Anda Tribuners agar yang beraktivitas di luar rumah tetap senantiasa hati-hati karena kondisi cuaca yang tidak bersahabat saat ini. Dan seperti inilah kondisi terkini cuaca di kota Manado Tribuners pagi ini. Dan inilah suasana terkini kota Manado, khususnya di daerah seputaran Boulevard Malalaya, di mana hujan masih berlangsung meskipun tidak cukup deras, tetapi karena intensitasnya tinggi dan sudah berlangsung sejak tadi pagi, itu yang menyebabkan sejumlah wilayah di kota Manado itu tergenang banjir. Dan seperti ini kita bisa lihat arus lalu lintas pagi ini di Boulevard. Jadi kepada Anda para pengendara atau yang beraktivitas di luar rumah pagi ini, kiranya berhati-hati senantiasa karena kondisi cuaca yang tidak bersahabat. Pagi ini. Ya, selamat pagi Tribuners. Bersama saya Arthur Rompis, wartawan Tribun Manado.co.id.
Saat ini saya berada di jalan seputaran lapangan Tikala. Ini jalan menuju ke arah Lumimuut, jalan Lumimuut. Dan Tribuners, terlihat di sini jalan ini digenangi oleh air yang cukup tinggi sehingga tidak bisa dilalui oleh kendaraan. Jadi kendaraan Tribuners ini dialihkan menuju ke arah pusat kota Manado, sementara yang menuju ke arah depan SPBU ini untuk sementara ditutup. Ini Tribuners. Tolong situ Pak. Tolong. Berapa meter boleh? Hampir setengah meter lebih itu. Aduh, tutup Kang. Iya. Jadi Tribuners. Kupu-kupu buat dia. Hah? Iya no. Banjir. Ada orang sana apa ya? Kupu-kupu. Kedalaman ini sudah mencapai setengah meter lebih hingga 1 meter. Jadi ini sangat berbahaya sekali bagi kendaraan untuk melalui jalan ini. Ini Tribuners, air yang ada di depan saluran air di depan perpustakaan Sulawesi Utara ini sudah setingginya hampir rata dengan jalan. Di Tribuners, memang suasana yang sangat ini dipicu oleh hujan deras yang turun sejak tadi malam, dan hujan memang menghebat di waktu dini hari. Dan seperti inilah suasana di kota Manado. Ini jalan untuk sementara Tribuners di Tikala ini ditutup untuk lewat ke depan SPBU. Jadi Anda ini yang mau ke arah Teling maupun ke arah Bumi Beringin agar dianjurkan memutar, karena ini sangat dalam kendaraannya, kecuali kendaraan besar. Dan Tribuners, ini warga mengisi waktu untuk bermain sepak bola di tengah-tengah hujan, sambil mereka mengarahkan kendaraan untuk tidak menuju ke arah Teling dan Bumi Beringin. Ya, Tribuners, ini memang sangat tergenang air, dan ini untuk sementara jalan di depan SPBU Tikala ditutup karena sangat tinggi ini genangan air. Dan Tribuners, air ini terus turun, hujan terus turun, jadi memang harus ekstra waspada dan hati-hati bagi warga. Dan Tribuners, tadi saya melihat di wilayah Kampung Tubir, di sana juga banjir mencapai tinggi 2 meter dan warga sudah mengungsi ke arah gereja. Dan ini juga di arah banjir juga demikian, Tribuners. Mati aku. Ini Tribuners, cukup dalam airnya, ini mencapai setengah meter lebih, jadi kendaraan dianjurkan juga untuk memutar. Ini memang cukup tinggi, Tribuners. Ini bisa menyebabkan kendaraan mogok, makanya ditutup untuk sementara waktu.
Ya, selamat pagi Tribuners, kembali lagi dengan kami Tribun Manado bersama dengan saya Ferdi wartawan Tribun. Tribuners, di saat ini saya berada di Bailang, Kecamatan Bunaken Darat, Kota Manado, Sulawesi Utara. Seperti biasa ya Tribuners, kami memantau situasi dan kondisi di lapangan, mengingat hari ini sejak subuh tadi terjadi hujan deras dan sampai hari ini seperti yang terpantau Tribuners, ini terjadi banjir dan rumah warga di Kecamatan Bunaken Darat, Bailang ini terdampak seperti yang Tribuners saksikan sendiri. Ini warga mulai mengamankan diri ya, karena memang hujannya masih terus terjadi. Dan ini berapa rumah warga yang sudah kami banjir, dan ini dari pihak polisi. Ya, selamat siang Tribuners, bersama saya Arthur Rompis, wartawan Tribun Manado.co.id. Ini suasana evakuasi di kelurahan dilakukan oleh anggota TNI. Jadi tadi anggota TNI berhasil menyelamatkan seorang anak bayi. Ini Tribuners. Ini berusaha dipakai tali untuk sebagai media untuk membantu. Ini anggota TNI berjuang keras untuk mengevakuasi warga, di mana ada banyak sekali anak-anak yang masih terjebak dan orang-orang tua. Jadi ini digunakan perahu karet dan juga tali. Jadi ini di atas perahu itu ada anggota TNI dan juga keluarga untuk menunjukkan di mana rumah mereka. Awas Pak, sebaliknya kaget hela ini.
Oh, banyak orang pakai piara. Yo, bagus banget sih. Nananya nak rapat tuh anak tadi, bayi ronda apa? Mar ini ada bayi nih, entah hamil lagi. Ya, Tribuners, ini suasana evakuasi di Kelurahan Komoluar lingkungan 1. Masih banyak warga yang terjebak di rumah sementara air kian tinggi. Kalau 2014 kan masih banyak sok ada kalau dembak. Ini kok dom pikira kan tadi rupanya nak booking itu air. Dan dia udang terus. Dia masih bertahan di ini. Di dalam. Waduh. Woi, nggak ada teman tumbasar di situ kan, woi. Nah, ini anggota TNI sementara melakukan evakuasi Tribuners. Kita doakan saja agar supaya tidak ada kecelakaan. Tumbasar dia di sini, kenapa di situ? Yakin? Nah, teman tumbasarnya ada di situ. Keluar dari situ mana? Iya. Ada. Siapa? Jadi Ada hati besar kasih dia. tidak harus disebutkan betul. Dia cuma jadi ketawa juga. Jadi apa untuk pasar? Untuk pasar. Weh, Tinggi. Nanti kita turun. Iya. Kita untung ada isi smart friend ini. Kita boleh live kalau udah pensiun. sudah itu tadi yang ada kami wayang. Ada kurang orang 2 anak sana. Detik-detik menegangkan suasana evakuasi di warga yang masih terjebak banjir di Kelurahan Komoluar lingkungan 1. Ini Dombos sampai mana? Oh iya. Bandara bagaimana? Airan itu penerbangan di boleh lewat apa? Boleh. Kalau gimana mau lewat terus? Masih terakhir boleh? Terus orang mau kemana? Mau lewat dua sana. Lagi satu nanti. Kok anak itu? Gimana? Buat datang di sana. Ini jam buat berhenti tuh. Tadi coba berhenti. Jam angin lagi. Ya, ini Tribuners anggota TNI dibantu oleh warga berupaya keras untuk ini sudah ditarik. Ini tarik untuk perahu yang terikat di tali. Ini warga bergotong royong untuk mendukung anggota TNI untuk menyelamatkan warga yang masih terjebak. Betul ini. Mau dulu kalau anak-anak. Bapak anak-anak. Baru panganas sebentar. Iya. Ini dia kepolisian. Hah? Jangan lewat di sini pada Joko situ boleh kan dia luas. Boleh ikut situ. Iya. Tapi orang suruh kabar jangan suruh hati Mataria dari Papua sini pada pedagang sekali situ, dapat pedagang sekali.
Mana lebih dekat dengan Penjikaras tuh? Kalau saya Cikarang tolong sekali, kenapa turun ke bawah? Tolong. Oh iya, itu tiang listrik. Banyak kok itu di orang. Dikasih itu juga. Dia di lantai 2. Iya, lantai 2 orang. Di lantai 2. Jualan situ orang. Ini semakin banyak anggota TNI yang berdatangan ini untuk membantu rekan-rekan mereka yang sementara melakukan evakuasi. Pasang jam 4 lah. So basa ni tengah begini. Tangan sopororo. Cuma bilang bukan punya sopata ini. Menuju Anwar ke pasir, nama apa itu? Cara kosong ini. Baru kecap. Nani, Nani. Sadap janda. Dana dosa mo dapat. Ini tolong sebabin ini. Mana tu? Sana. Pinjam dasar pengaruh. Mana dasar? Kalau sokunin air, pinjam dasar. Kalau sokurung ada macam kita kalau kalau tamu tersiap ya baju pak, baju tarifan. Kamu tuh tidak suka kurung di atas, ada baju seperti barang-barang. Ini mega terjadi kode. Terjadi kode, masih. Ada merah. Ini di Komo, Kelurahan Komo Luar, Kecamatan Wenang, lingkungan 1, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara. Ini ternyata ada banyak sekali anak-anak yang masih terjebak di rumah saat hujan kian meninggi, dan ini dari anggota TNI berhasil menyelamatkan anak-anak dan juga orang tua yang terjebak di banjir
Ini anggota TNI ada puluhan tadi yang sudah turun, kemudian bersama-sama warga melakukan penyelamatan. Tolong akan kajian penega, baca akan. Ini yang 30 kan. Dia sampai turun di apa kata tuh? Tadi warga mengeluh pun dia tinggal. Dia jadi ambulans dulu toh. Ambulans dulu. Baru pun dia turun. Ya. Ganti dulu. Masih panjang ini dia. Kalau masih ujang terus sebagai itu seragam merawat dulu. Tambah ulang. Malah orang buang minyak tadi. Saya bandingnya jadi flooring. Ada tuh umat sana tuh. Sana yang kamari lagi. Dramatis kok tuh ada itu. Iya, mau ambulans tadi. Kedingin Pak, kedinginan. Yang tadi sama Bang, yang Ada so panggil tadi Jane mar isnya sempat tak kirim dari kelarin. Yang bayi tadi. Iya, yang bayi sama yang perahu karet. Perahu karet ada? Ada. Yang bayi. Kalau mau wawancarakan kasus Boleh. bisa? Bang, kalian wawancara. kasusnya bisa. Mau nanya Pak, ini notis ini yang pakai baret ini Itu Keluar. Ada orang kok.
Ya, selamat pagi Tribuners, bersama saya Arthur Rompis, wartawan Tribun Manado.co.id. Saat ini saya berada di seputaran SPBU Tikala, dan di sini terjadi banjir yang genangan air yang cukup besar sehingga menyebabkan jalan ini untuk sementara tidak bisa dilalui oleh kendaraan Tribuners. Dan inilah suasananya. Dan Tribuners, ini juga banjir terjadi di kelurahan banjir yang ada di tepi jalan di arah SPBU ini. Ini bisa kita saksikan Tribuners, air cukup tinggi ini mencapai paha kaki orang dewasa. Dan ini Tribuners, hujan ini terus turun, sehingga ada kemungkinan banjir yang lebih besar lagi bisa terjadi. Ini di lokasi masuk di samping gereja Pantekosta ini tergenang air yang cukup tinggi. Boleh masuk rumah tadi. Kaso boleh jangan start, tolak dulu motor. Ini Tribuners, suasana di salah satu lorong yang juga tergenang air. Langsung pada situ. Kenapa begitu? Masih kan? Di mana-mana. Ya, selamat pagi Tribuners, kembali lagi bersama kami Tribun Manado. Dan Tribuners, saat ini kami melaporkan kepada Anda dari pesisir Teluk Manado, di mana saat ini sedang berlangsung cuaca yang cukup ekstrim. Dan selain hujan yang sudah berlangsung sejak tadi pagi, gelombang di laut juga lumayan tinggi, ini sekitar 2-2,5 meter tingginya. Ini kita bisa lihat sangat-sangat tinggi gelombangnya.
Ini posisi kami melaporkan tepat di tepi Boulevard Jalan Peretendian, tepatnya di depan restoran wisata Bahari. Jadi karena cuaca ekstrim, Tribuners, kami mengingatkan kepada Anda agar tetap senantiasa berhati-hati dan waspada karena kondisi cuaca saat ini yang kurang bersahabat, tidak bersahabat. Cuaca ekstrim di mana hujan disertai juga kadang angin kencang, dan mereka yang tinggal di pesisir kiranya waspada karena kondisi gelombang. Ini gelombang lumayan tinggi sebagaimana peringatan dini cuaca ekstrim dari BMKG, itu gelombang bisa mencapai 2 sampai 2,5 meter di Laut Sulawesi. Ini dia. VVIP bandara ini tergenang air, sudah berupaya di ini air mengalir dari landasan ini menuju langsung ke VVIP, masuk ke dalam tapi berusaha dicegah oleh para petugas di VIP Bandara Samratulangi. Memang ini langsung meluncur dari landasan. Ya, ini tergenang ya. Memang cukup disayangkan ini. Harus ada selokan yang cukup besar untuk menampung air. Tugas harus berjibaku dengan air yang mengalir, namun sudah diadang tidak sampai masuk ke bagian dalam ruangan. Terpaksa memang fasilitas yang cukup vital ini bandara. Ini VIP bandara milik Pemprov Sulut. Rupanya drainase tidak mampu menampung air dari landasan, ini langsung menuju ke VIP ya. Para petugas di bandara sudah berjibaku mengeluarkan air, tapi ini air masuk terus ya, selama hujan belum berhenti maka air akan terus masuk ke tempat ini.
Ya Tribuners, sekian dulu live report kita pada pagi hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Oke, Tribuners, Lurah Saryo Tumpaan sudah mulai datang mengecek beberapa lansia yang tinggal di tepian sungai di Saryo Tumpaan ini. Satu persatu rumah lansia yang berada di tepian sungai sudah didatangi oleh Lurah Saryo Tumpaan, dan tercatat ada 4 lansia yang menjadi korban genangan air pada pagi hari ini, dan cuaca masih terus memburuk. Ini satu persatu lansia tersebut dicek oleh lurah apakah akan diungsikan atau masih bertahan, tapi tadi saya berbicara dengan Pak Lurah bilang akan dicoba dipindahkan dulu ke tempat yang lebih aman karena cuaca masih buruk. Ini masih hujan. Air sih baru sampai belum sampai di lutut sih, masih telapak kaki ke atas sedikit. Tapi kalau hujannya lebih parah bisa berpotensi akan membuat lebih tinggi lagi, Dan warga mulai merasa panik karena hujan tidak kunjung berhenti sejak tadi pagi dan malah lebih memburuk. Ini beberapa barang juga sudah mulai dibawa. Astaga. Siap Bu, terima kasih informasinya. Demikian Tribuners. Selamat pagi Tribuners. Saat ini saya Fistel Mukuan, wartawan Tribun Manado, Pos Liputan Kabupaten Minahasa Utara, sedang berada di kantor Bupati Minahasa Utara. Ini kantor Bupati Minahasa Utara, lantai 2. Nah, pagi hari ini Tribuners, wilayah Minahasa Utara diguyur hujan deras, dan memang hujan di Minahasa Utara sejak subuh. Namun hingga saat ini sudah pukul 8:11. Meskipun hujan deras, tapi Minahasa Utara bersyukur masih aman dari pohon tumbang, banjir dan longsor. Sebagaimana yang informasi yang kami peroleh dari BPBD Minahasa Utara, meskipun hujan sejak subuh, namun hingga saat ini pukul 8 belum ada informasi atau laporan yang masuk terkait pohon tumbang atau tanah longsor.
atau banjir. Nah, dengan begitu pemerintah Kabupaten Minahasa Utara, baik Bapak Bupati, Wakil Bupati, BPBD menghimbau masyarakat khususnya pengendara baik roda 2 maupun roda 4 agar selalu berhati-hati melihat lokasi yang rawan longsor, lokasi yang rawan pohon tumbang. Nah, seperti ini bisa Tribuners lihat pagi ini hujan memang sangat deras, dan dari kantor bupati ini bisa kita lihat sebagian besar wilayah memang di sini sangat gelap ini. Jadi dari pemerintah Kabupaten Minahasa Utara terus menghimbau agar pengendara atau masyarakat di mana tempat kerja masing-masing agar terus berhati-hati. Nah, akibat hujan deras sejak pagi bisa Tribuners lihat di sana tempat parkir ada beberapa motor yang diparkir, semua motor ada jas hujan karena memang hujan memang sejak pagi di Minahasa Utara. Dan informasi juga yang sudah kami peroleh, tim dari Tribun Manado sudah turun di Kota Manado saat ini. Di Kota Manado sudah banyak terjadi genangan air akibat hujan deras. Namun di Minahasa Utara hingga pagi ini masih cukup aman. Kami akan terus mengupdate terkait perkembangan di Sulawesi Utara, khususnya Minahasa Utara. Demikian Tribuners yang dapat kami informasikan pagi ini terkait cuaca di Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara. Inilah kondisi terkini Bandara Samratulangi. Landasannya memang dikabarkan banjir sebenarnya, tapi ternyata hanya air yang menggenang saja, belum sampai ke taraf banjir. Cuma masalahnya dari landasan ini, dia masuk ke ruangan VIP, hingga selokannya mungkin kurang bisa menampung ya air yang meluap. Bahkan petugas ini sibuk juga untuk membendung air agar jangan masuk ke fasilitas VIP bandara. Bisa melihat di sini. Kalau landasan bandarnya sendiri ya, hanya sedikit tergenang karena mereka punya drainase yang cukup memadai. Namun rupanya drainase pun yang di depan bandara ini cukup kelimpungan juga, menampung air hingga harus meluap memenuhi bandara VIP Bandara Samratulangi. Nah, ini sedikit sudah mulai mereda. Ya, di bandara. Oke, ya. Tribuners, sekian dulu live report kita pada pagi hari ini. Terima kasih sudah.
Oke, selamat pagi Tribuners. Kembali lagi dengan saya Randy Umar, wartawan Tribun Manado. Tribuners, di pagi ini saya berada di Jalan Tikala, Kota Manado, tepatnya di depan SPBU Tikala Kota Manado. Nah, di sini Tribuners, kalau Tribuners bisa melihat akses jalan tak bisa lagi. Jalan Lumimut Tikala Kumaraka. Oh, Jalan Lumimut. 34. Jalan Tikala Kumaraka. Oh. Lingkungan 3 dan 4 Kecamatan Mena. Oh, siap. Ya, selamat siang Tribuners, bersama saya Arthur Rompis, wartawan Tribun Manado.co.id. Ini suasana evakuasi di kelurahan dilakukan oleh anggota TNI. Jadi tadi anggota TNI berhasil menyelamatkan seorang anak bayi. Ini Tribuners. Ini berusaha dipakai tali untuk sebagai media untuk membantu. Ini anggota TNI berjuang keras untuk mengevakuasi warga, di mana ada banyak sekali anak-anak yang masih terjebak dan orang-orang tua. Jadi ini digunakan perahu karet dan juga tali. Jadi ini di atas perahu itu ada anggota TNI dan juga keluarga untuk menunjukkan di mana rumah mereka. Awas Pak, sebaliknya kaget pahela ini. Banyak orang berpiara. Yo, bagus mau ambil sini. Dananya nak dapat tuh anak tadi, bayi ronda dapat. Mar ini ada bayi nih, entah hamil lagi. Ya, Tribuners, ini suasana evakuasi di Kelurahan Komoluar Lingkungan 1. Masih banyak warga yang terjebak di rumah sementara air kian tinggi. Sampai di mana? 2014 hilang mana? Kalau 2014 sekarang masih lagi sok ada kalau dembak mas. Ini kok dong pikira kan tadi rupanya nak booking gitu air. Dan dia udang terus, dia masih batahang di ini.
di dalam. 2014 air setinggi baru tadi sekali. Betul balik. Woi, nggak ada teman tumbasar di situ kan, woi. Ya, ini anggota TNI sementara melakukan evakuasi Tribuners. Kita doakan saja agar supaya tidak ada kecelakaan. Tumbasar dia di situ, kenapa di situ? Yakin? Kalau teman tumbasarnya ada di situ. Keluar dari situ mana? Iya. Ada. Siapa? Jadi ada hati pasar ke dia. kita harus diserahkan betul. Dia cuma dia di pertama juga. Jadi apa untuk pasar? Untuk pasar. Weh. Tinggi. Nanti kita tunggu. Kita untung ada isi smart friend ini. Kita boleh live kalau udah kumpul. Sudah itu tadi kan ada kabiwal yang kurang orang dua anak sana. Detik-detik menegangkan suasana evakuasi di warga yang masih terjebak banjir di Kelurahan Kumuk Luar lingkungan 1. Ini dan bosnya sampai mana? Oh iya, bandara bagaimana? Airan itu penerbangan di boleh lewat apa? Boleh. Kalau gimana mau lewat terus? Masih terakhir boleh. Kalau terus orang mau kemana? Lewat dua lagi satu nanti. Kok anak kita? Gimana? Buat tanding saja. Hujan kok nak berhenti tuh. Tadi coba berhenti. Hujan kok angin lagi. Ya, ini Tribuners anggota TNI dibantu oleh warga berupaya keras untuk ini sudah ditarik. Ini tarik untuk perahu yang terikat di tali. Ini warga bergotong royong untuk mendukung anggota TNI untuk menyelamatkan warga yang masih terjebak. Betul ini. Mau dulu kalau anak-anak. Bapak anak-anak. Baru pengalas bantai. Iya. Ini dia kepersiapan. Jangan lewat di sini pada Joko situ boleh kan dia luas. Boleh ikut situ. Iya. Tapi orang suruh kapan jangan suruh berapa. Hati Mataria dari Papua situ pada pedagang sekali situ, pada pedagang sekali. Mana lebih dekat dengan Penjikaras tuh? Kalau kayak Penjikaras tolong sekali, karena mau turun ke bawah, tolong. Oh iya, itu kan yang kalau orang pajak begitu dah, itu yang listrik. Pajak begitu di orang, dikasih itu. Dia di lantai 2. Iya, lantai 2 orang. Lantai 2. Orang situ orang. Ini semakin banyak anggota TNI yang berdatangan ini untuk membantu rekan-rekan mereka yang sementara melakukan evakuasi. Pasang jempat lah. So bahasa ni tengah begini. Tangan sopororo. Nanti bilang bukan punya sepatu ini.
Menuju Anwar kata senjangan apa itu cara ini. Nani nani. Sadap janda. Dana dosa mo dapat. Ini tolong tebabin ini. Mana tuh? Sana. Kalau sokong air, kalau sokong ada macam kita kalau tahu berpikir baju tadi kan, karena tu kita suka kurung di atas, kalau baju tetapi para. Ini mega terjadi kode. Terjadi kode, masih. Ada berak. Ini di Komo, Kelurahan Komo Luar, Kecamatan Wenang, lingkungan 1, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara. Ini ternyata ada banyak sekali anak-anak yang masih terjebak di rumah saat hujan kian meninggi, dan ini dari anggota TNI berhasil menyelamatkan anak-anak dan juga orang tua yang terjebak di banjir. Ini anggota TNI ada puluhan tadi yang sudah turun, kemudian bersama-sama warga melakukan penyelamatan. Ini yang 30 kan. Iya sampai turun di apa ketuk. Tadi warga mengeluh pun dia tinggal. Ya jadi ambulans dulu toh. Ya, selamat siang Tribuners, bersama saya Arthur Rompis, wartawan Tribun Manado.co.id. Ini suasana evakuasi di kelurahan dilakukan oleh anggota TNI. Jadi tadi anggota TNI berhasil menyelamatkan seorang anak bayi. Ini Tribuners. Ini berusaha dipakai tali untuk sebagai media untuk membantu. Ini
anggota TNI berjuang keras untuk mengevakuasi warga, di mana ada banyak sekali anak-anak yang masih terjebak dan orang-orang tua. Jadi ini digunakan perahu karet dan juga tali. Jadi ini di atas perahu itu ada anggota TNI dan juga keluarga untuk menunjukkan di mana rumah mereka. Sebaliknya kaget pahela ini. Banyak orang berpiara. Ya, selamat siang Tribuners, bersama saya Arthur Rompis, wartawan Tribun Manado.co.id. Ini suasana evakuasi di kelurahan dilakukan oleh anggota TNI. Jadi tadi anggota TNI berhasil menyelamatkan seorang anak bayi. Ini Tribuners. Ini berusaha dipakai tali untuk sebagai media untuk membantu.
Ini anggota TNI berjuang keras untuk mengevakuasi warga, di mana ada banyak sekali anak-anak yang masih terjebak dan orang-orang tua. Jadi ini digunakan perahu karet dan juga tali. Jadi ini di atas perahu itu ada anggota TNI dan juga keluarga untuk menunjukkan di mana rumah mereka. Awas Pak, setengah kaki pahela ini. Banyak orang berkeliaran. Yo, bagus banget sih. Nananya nak rapat tuh anak tadi, bayi ronda apa? Mar ini ada bayi nih, entah hamil lagi. Ya, Tribuners, ini suasana evakuasi di Kelurahan Komoluar Lingkungan 1. Masih banyak warga yang terjebak di rumah sementara air kian tinggi. Kalau 2014 kan masih bagi sok anak kalau dembak lah. Ini kok dong pikirnya kan tadi rupanya nak mau tinggi itu air. Dan dia udang terus, dia masih bertahan di ini. Di dalam. Aduh. Woi, nggak ada teman tumbasar di situ kan, woi. Ya, ini anggota TNI sementara melakukan evakuasi Tribuners. Kita doakan saja agar supaya tidak ada kecelakaan. Tumbasar dia di sini, kenapa lagi situ? Ya, teman tumbasarnya ada di situ. Keluar dari situ mana? Iya. Ada. Siapa? Jadi ini ada hati pasar kasih dia. yang tidak harus disebutkan betul. Dia cuma jadi ketawa juga. Jadi apa untuk pasar? Untuk pasar. Weh. Tinggi. Nanti kita tunggu. Kita untung ada isi smart friend ini. Kita boleh ayo kalau udah pensiun. Sudah itu tadi yang ada kami wayang. Ada kurang orang dua anak sana. Detik-detik menegangkan suasana evakuasi di warga yang masih terjebak banjir di Kelurahan Komoluar Lingkungan 1. Ri, Don Bosco sampai mana? Apa itu? Sini. Oh, Bandara bagaimana? airan itu penerbangan di boleh lewat apa? Boleh. Kalau gimana mau lewat terus? Masih terakhir boleh.
Terus orang mau kemana? Lewat tol 2 sana kan ada lagi satu nanti. Anak itu. Gimana? Mau tatang deh saja. Hujan kok nak berhenti kan? Tadi sudah berhenti. Hujan kok angin lagi. Ya, ini Tribuners anggota TNI dibantu oleh warga berupaya keras untuk ini sudah ditarik. Ini tarik untuk perahu yang terikat di tali. Ini warga bergotong royong untuk mendukung anggota TNI untuk menyelamatkan warga yang masih terjebak. Betul ini. Mau dulu kalau anak-anak. Bapak anak-anak. Baru panganas bantai. Iya. Ini dia kepolisian. Hah? Jangan lewat di sini pada Joko situ boleh kan dia luas. Boleh ikut situ. Iya. Tapi orang suruh kabar jangan suruh Hati Mataria dari Papua sini pada pedagang sekali situ dapat pedagang sekali. Mana lebih dekat dengan Penjikaran tuh? Kalau Penjikaran tolong sekali, kenapa turun ke bawah? Oh iya, itu kemudian udah kalau orang pajak posisi tidak yang listrik, pajak posisi di orang, dikasih itu. Dia di lantai 2. Iya, lantai 2 orang. Ada di lantai 2, orang situ orang. Ini semakin banyak anggota TNI yang berdatangan ini untuk membantu rekan-rekan mereka yang sementara melakukan evakuasi. Pasang jam 4 lah. So basa ni tengah begini. Tangan sopororo. Cuma bilang bukan punya sopata ini. Menuju Anwar ke atas, jangan apa itu cara nani sadap janda dana dosa mo dapat. Ini tolong kebabin ini. Mana tu? Sana. Kalau turun air, kalau turun ada macam cerita kalau tamu tersiap baju tadi kan, karena tu kita suka turun di atas, ada baju seperti barang-barang. Ini mega terjadi kode. Terjadi kode, masih. Ada merah. Putri
Ini di Komo, Kelurahan Komo Luar, Kecamatan Wenang, lingkungan 1, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara. Ini ternyata ada banyak sekali anak-anak yang masih terjebak di rumah saat hujan kian meninggi, dan ini dari anggota TNI berhasil menyelamatkan anak-anak dan juga orang tua yang terjebak di banjir. Ini anggota TNI ada puluhan tadi yang sudah turun, kemudian bersama-sama warga melakukan penyelamatan. Ini yang 30 kan. Dia sampai turun di apa tuh? Tadi warga mengeluh pun dia tinggal. Dia jadi ambulans dulu toh. Ambulans dulu. Baru pun dia turun. Ya. Ganti dulu. Masih panjang ini dia. Kalau dia masih ujang terus bagi itu sudah gambar awal dulu. Gambar ulang. Orang buang minyak tanah. Saya bandingkan jadi trolling. Ada tuh umat sana tuh. Sana yang kamari lagi. Tadi apa dia tuh? Tadi ya tadi. Dramatis kok ada itu. Iya, mau ambulans tadi. Kedingin Pak, kedingin. Yang tadi sama Bang, yang Ada so panggil tadi Jane mar ya sempat tak kirim dari kelarin. Yang bayi tadi. Iya, yang bayi sama yang perahu karet. Perahu karet ada.
Kalau mewawancarakan kasus boleh. Bisa? Bang, kalian wawancara. Kasusnya bisa. Mau nanya ya Pak, yang pakai baret ini? Itu keluar. Ada orang tuh. Ya, selamat pagi Tribuners, bersama saya Arthur Rompis, wartawan Tribun Manado.co.id. Saat ini saya berada di seputaran SPBU Tikala, dan di sini terjadi banjir yang genangan air yang cukup besar sehingga menyebabkan jalan ini untuk sementara tidak bisa dilalui oleh kendaraan Tribuners. Dan inilah suasananya. Dan Tribuners, ini juga banjir terjadi di kelurahan banjir yang ada di tepi jalan di arah SPBU ini. Ini bisa kita saksikan Tribuners, air cukup tinggi ini mencapai paha kaki orang dewasa. Dan ini Tribuners, hujan ini terus turun, sehingga ada kemungkinan banjir yang lebih besar lagi bisa terjadi. Ini di lokasi masuk di samping gereja Pantekosta ini tergenang air yang cukup tinggi. Boleh masuk rumah ya.
Boleh jangan start, kau lagi dulu motor. Ini Tribuners suasana di salah satu lorong yang juga tergenang air. Langsung pada situ. Kenapa begitu? Masih kan? Gimana mau? Ya, selamat pagi Tribuners, kembali lagi bersama dengan kami Tribun Manado. Dan Tribuners, saat ini kami melaporkan kepada Anda dari pesisir Teluk Manado, di mana saat ini sedang berlangsung cuaca yang cukup ekstrim. Dan selain hujan yang sudah berlangsung sejak tadi pagi, gelombang di laut juga lumayan tinggi, ini sekitar 2 sampai 2,5 meter tingginya. Ini kita bisa lihat sangat-sangat tinggi gelombangnya. Ini posisi kami melaporkan tepat di tepi Boulevard Jalan Peretendian, tepatnya di depan restoran wisata Bahari. Jadi karena cuaca ekstrim, Tribuners, kami mengingatkan kepada Anda agar tetap senantiasa berhati-hati dan waspada karena kondisi cuaca saat ini yang kurang bersahabat, tidak bersahabat. Cuaca ekstrim di mana hujan disertai juga kadang angin kencang. Dan mereka yang tinggal di pesisir kiranya waspada karena kondisi gelombang. Ini gelombang lumayan tinggi sebagaimana peringatan dini cuaca ekstrim dari BMKG, itu gelombang bisa mencapai 2 sampai 2,5 meter di Laut Sulawesi. Ini dia. VIP bandara ini tergenang air, sudah berupaya di ini air mengalir dari landasan ini menuju langsung ke VVIP, masuk ke dalam tapi berusaha dicegah oleh para petugas
di VIP Bandara Samratulangi. Memang ini langsung meluncur dari landasan. Ya, ini tergenang ya. Memang cukup disayangkan ini. Harus ada selokan yang cukup besar untuk menampung air. Tugas harus berjibaku dengan air yang mengalir, namun sudah diadang tidak sampai masuk ke bagian dalam ruangan. Tempat saya memang fasilitas yang cukup vital ini bandara. Ini VIP bandara milik Pemprov Sulut. Rupanya drainase tidak mampu menampung air dari landasan, ini langsung menuju ke VIP ya. Para petugas di bandara sudah berjibaku mengeluarkan air, tapi ini air masuk terus ya. Selama hujan belum berhenti, maka air akan terus masuk ke tempat ini. Ya, terima kasih. Sekian dulu lah report kita. Ada pagi hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Oke, Tribuners, Lurah Saryo Tumpahan sudah mulai datang mengecek beberapa lansia yang tinggal di tepian sungai di Saryo Tumpahan. Ini satu persatu rumah lansia yang berada di tepian sungai sudah didatangi oleh Lurah Saryo Tumpahan, dan tercatat ada 4 lansia yang menjadi korban genangan air pada pagi hari ini, dan cuaca masih terus memburuk. Ini satu persatu lansia tersebut dicek oleh lurah apakah akan diungsikan atau masih bertahan, tapi tadi saya berbicara dengan Pak Lurah bilang akan dicoba dipindahkan dulu ke tempat yang lebih aman karena cuaca masih buruk. Ini masih hujan. Air sih baru sampai belum sampai di lutut sih, masih telapak kaki ke atas sedikit. Tapi kalau hujannya lebih parah bisa berpotensi akan membuat lebih tinggi lagi, Dan warga mulai merasa panik karena hujan tidak kunjung berhenti sejak tadi pagi dan malah lebih memburuk. Ini beberapa barang juga sudah mulai dibawa.
Astaga. Siap Bu, terima kasih informasinya. Demikian Tribuners. Selamat pagi Tribuners. Saat ini saya Fistel Mukuan, wartawan Tribun Manado, Pos Liputan Kabupaten Minahasa Utara, sedang berada di kantor Bupati Minahasa Utara. Ini kantor Bupati Minahasa Utara, lantai 2. Nah, pagi hari ini Tribuners, wilayah Minahasa Utara diguyur hujan deras, dan memang hujan di Minahasa Utara sejak subuh. Namun hingga saat ini sudah pukul 8:11. Meskipun hujan deras, tapi Minahasa Utara bersyukur masih aman dari pohon tumbang, banjir dan longsor, sebagaimana yang informasi yang kami peroleh dari BPBD Minahasa Utara. Meskipun hujan sejak subuh, namun hingga saat ini pukul 8 belum ada informasi atau laporan yang masuk terkait pohon tumbang atau tanah longsor atau banjir. Nah, dengan begitu pemerintah Kabupaten Minahasa Utara, baik Bapak Bupati, Wakil Bupati, BPBD menghimbau masyarakat, khususnya pengendara baik roda 2 maupun roda 4, agar selalu berhati-hati melihat lokasi yang rawan longsor, lokasi yang rawan pohon tumbang. Nah, seperti ini bisa Tribuners lihat, pagi ini hujan memang sangat deras, dan dari kantor Bupati ini bisa kita lihat sebagian besar wilayah memang di sini sangat gelap ini. Jadi dari pemerintah Kabupaten Minahasa Utara terus menghimbau agar pengendara atau masyarakat di mana tempat kerja masing-masing agar terus berhati-hati. Nah, akibat hujan deras sejak pagi bisa Tribuners lihat di sana tempat parkir, ada beberapa motor yang diparkir, semua motor ada jas hujan karena memang hujan memang sejak pagi di Minahasa Utara. Dan informasi juga yang sudah kami peroleh, tim dari Tribun Manado sudah turun di Kota Manado saat ini. Di Kota Manado sudah banyak terjadi genangan air akibat hujan deras. Namun di Minahasa Utara hingga pagi ini masih cukup aman. Kami akan terus mengupdate terkait perkembangan di Sulawesi Utara, khususnya Minahasa Utara. Demikian Tribuners yang dapat kami informasikan pagi ini terkait cuaca di Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara. Inilah kondisi terkini Bandara Samratulangi. Landasannya memang dikabarkan banjir sebenarnya, tapi ternyata hanya air yang menggenang saja, belum sampai ke taraf banjir. Cuma masalahnya dari landasan ini, dia masuk ke ruangan VIP, hingga selokannya mungkin kurang bisa menampung ya air yang meluap. Bahkan petugas ini sibuk juga untuk membendung air agar jangan masuk ke fasilitas VIP bandara. Bisa melihat di sini. Kalau landasan bandaranya sendiri ya, hanya sedikit tergenang karena mereka punya drainase yang cukup memadai. Namun rupanya drainase pun yang di depan bandara ini cukup kelimpungan juga, menampung air hingga arus meluap memenuhi bandara VIP Bandara Samratulangi.
Nah, ini sedikit sudah mulai mereda. Ya, di bandara. Oke, ya. Tribuners, sekian dulu live report kita pada pagi hari ini. Terima kasih sudah. Oke, selamat pagi Tribuners. Kembali lagi dengan saya Randy Umar, wartawan Tribun Manado. Tribuners, di pagi ini saya berada di Jalan Tikala, Kota Manado, tepatnya di depan SPBU Tikala Kota Manado. Nah, di sini Tribuners, kalau Tribuners bisa melihat akses jalan tak bisa lagi. Jalan Lumimut Tikala Kumaraka. Oh, Jalan Lumimut. 34. Jalan Tikala Kumaraka. Oh. Lingkungan 3 dan 4 Kecamatan Medan. Oke, siap. Jadi sejauh ini akses kendaraan teman-teman tak bisa lagi masuk. Sudah dihalau ya, sejak dari lampu merah di atas sudah ada anggota yang berjaga untuk dilarang untuk masuk. Kiri. Belok kiri. Namun ada saja beberapa kendaraan yang mencoba melalui ya. Air memang tidak terlalu ya tinggi, tapi masih banyak kendaraan yang masuk. Jadi Anda bisa memantau langsung situasinya ya di pagi hari ini dari aparat kepolisian. Siap, Pak Kasat. Iyo, tutup jo, Pak. Iyo. Tribuners bisa melihat langsung ya itu. Aduh, sana itu ada kendaraan yang masuk. Jadi ini posisi saya Tribuners, ini SPBU Tikala, Kota Manado. Anda bisa melihat ya situasinya di pagi ini. Ada kendaraan yang coba masuk. Akan coba melihat langsung yang di dalam ya. Ini ada Pak Kumdan, mantap Kumdan. Ini jalan, ini bilang sini lokasi tanpa potong. Nah, memang fungsi perlahan-lahan ya Tribuners di sini karena banyak selokan yang tiba-tiba sempat tahu tiba-tiba sudah masuk ke selokan. Ini Tribuners lihat. Airnya sedikit kencang dari arah dalam ya. Karena di dalam situ ada sungai.
Yang ini dari luapan sungai keluar, kemudian dia masuk keluar dan masuk ke jalan ini, jalan umum. Jadi dimanapun Anda berada hari ini, Anda yang akan melewati jalur Tikala, dipastikan lebih baik putar dulu, karena ada beberapa sudah disuruh putar ya kendaraan, mengingat ini jalan ini Tribuners. Nggak usah memaksakan diri ya. Aduh. Jangan paksa, Pak. Memaksakan kendaraan Tribuners. Tol aja dulu, Pak. Tol stop dulu baru. Punya Anda mesin nak mau tak mampu kayak. Boleh. Ada juga yang coba menerobos, mending bapak ini dari anggota TNI AL. Oke, Tribuners. Bisa melihat langsung kondisinya di pagi ini. Itu saja Tribuners yang bisa saya sampaikan di pagi ini. Kiranya informasi ini berguna buat Anda sekalian semuanya ya. Terima kasih buat waktunya pagi ini. Salam saya Randy Umar, wartawan Tribun Manado. Dan salam sehat. Tribuners, kita ada di Jalan Maramis. Ini daerah tepian sungai juga, di dekat rumah sakit Auri lapangan. Karena sini air ini kepijan langsung meluncur masuk di rumah. Ada pembersih sini kemari tuh. Di belakangnya ada sungai kecil. Sudah beberapa rumah yang tergenang di sini. Airnya begitu deras. Beberapa rumah yang ada di lebih rendah posisinya memang terkena dampak. Dia mengalir langsung ke bawah. Di sini banyak tempat genangan di titik ini. Sudah menggenangi sekitar 3 rumah. Ini hati-hati juga. Dan ini juga di bawah sudah menggenang lagi. Ini rumah-rumah yang posisi di bawah.
Kalau mau lihat sih sebenarnya air genangan aja dari jalan yang masuk ke rumah yang posisinya ada lebih di bawah. Ini udah mulai bersiap-siap angkat barang ini. Masyarakat di seputaran kuala lapangan ini ada sungai. Bisa melihat kondisinya. Oh, ini cukup deras loh. Wah, ini udah ada rumah yang masuk ini. Cukup deras ya. Nah, rumah-rumah di tepian sungai ini. Ya, seperti inilah suasana daerah di lapangan ini, kelurahan lapangan. Oke, Tribuners, sekian dulu live report kita. Terima kasih. Ya, selamat pagi Tribuners, kembali lagi bersama dengan kami Tribun Manado. Dan Tribuners, saat ini kami melaporkan kepada Anda kondisi cuaca ekstrim yang melanda Kota Manado, Sulawesi Utara, di mana hujan yang berlangsung sejak tadi subuh dan masih berlangsung sampai saat ini menyebabkan sejumlah wilayah di Kota Manado itu tergenang banjir. Dan saat ini posisi kami melaporkan di sekitar Boulevard. Dari tadi baru saja lewat itu sejumlah kendaraan mobil SAR dan juga mobil ambulans dari Polda Sulut. Terinformasi bahwa ada sejumlah wilayah yang berada di Kecamatan Tuminting hingga Singkil itu sudah tergenang. Dan kondisi cuaca pagi ini memang masih sangat-sangat ekstrim. Ini kita bisa lihat langit Kota Manado itu semuanya gelap, dipenuhi awan hujan. Dan diimbau kepada Anda Tribuners agar yang beraktivitas di luar rumah tetap senantiasa hati-hati karena kondisi cuaca yang tidak bersahabat saat ini. Dan seperti inilah kondisi terkini cuaca di Kota Manado Tribuners pagi ini. Dan inilah suasana terkini Kota Manado, khususnya di daerah seputaran Boulevard Malalaya, di mana hujan masih berlangsung meskipun tidak cukup deras, tetapi karena intensitasnya tinggi dan sudah berlangsung sejak tadi pagi, itu yang menyebabkan sejumlah wilayah di Kota Manado itu tergenang banjir. Dan seperti ini kita bisa lihat arus lalu lintas pagi ini di Boulevard. Jadi kepada Anda para pengendara atau yang beraktivitas di luar rumah pagi ini, kiranya berhati-hati senantiasa karena kondisi cuaca yang tidak bersahabat. Pagi ini. Ya, selamat pagi Tribuners. Bersama saya Arthur Rompis, wartawan Tribun Manado.co.id.
Saat ini saya berada di jalan seputaran lapangan Tikala. Ini jalan menuju ke arah Lumi Muut, jalan Lumi Muut. Dan Tribuners, terlihat di sini jalan ini digenangi oleh air yang cukup tinggi sehingga tidak bisa dilalui oleh kendaraan. Jadi kendaraan Tribuners ini dialihkan menuju ke arah pusat kota Manado, sementara yang menuju ke arah depan SPBU ini untuk sementara ditutup. Ini Tribuners. Tolong situ Pak. Tolong. Berapa meter boleh? Hampir setengah meter lebih itu. Aduh, tutup Kang. Iya. Jadi Tribuners. Kupu-kupu dia. Hah? Iya no. Banjir. Ada orang sana apa kupu-kupu. Kedalaman ini sudah mencapai setengah meter lebih hingga 1 meter. Jadi ini sangat berbahaya sekali bagi kendaraan untuk melalui jalan ini. Ini Tribuners, air yang ada di depan saluran air di depan perpustakaan Sulawesi Utara ini sudah setingginya hampir rata dengan jalan. Di Tribuners, memang suasana yang sangat ini dipicu oleh hujan deras yang turun sejak tadi malam, dan hujan memang menghebat di waktu dini hari. Dan seperti inilah suasana di kota Manado. Ini jalan untuk sementara Tribuners di Tikala ini ditutup untuk lewat ke depan SPBU. Jadi Anda ini yang mau ke arah Teling maupun ke arah Bumi Beringin agar dianjurkan memutar, karena ini sangat dalam kendaraannya, kecuali kendaraan besar. Dan Tribuners, ini warga mengisi waktu untuk bermain sepak bola di tengah-tengah hujan, sambil mereka mengarahkan kendaraan untuk tidak menuju ke arah Teling dan Bumi Beringin. Ya, Tribuners, ini memang sangat tergenang air, dan ini untuk sementara jalan di depan SPBU Tikala ditutup karena sangat tinggi ini genangan air. Dan Tribuners, air ini terus turun, hujan terus turun, jadi memang harus ekstra waspada dan hati-hati bagi warga. Dan Tribuners, tadi saya melihat di wilayah Kampung Tubir, di sana juga banjir mencapai tinggi 2 meter dan warga sudah mengungsi ke arah gereja. Dan ini juga di arah banjir juga demikian, Tribuners. Mati aku. Ini Tribuners, cukup dalam airnya, ini mencapai setengah meter lebih. Jadi kendaraan dianjurkan juga untuk memutar. Ini memang cukup tinggi, Tribuners. Ini bisa menyebabkan kendaraan mogok, makanya ditutup untuk sementara waktu.
Ya, selamat pagi Tribuners, kembali lagi dengan kami Tribun Manado bersama dengan saya Ferdi wartawan Tribun. Tribuners, di saat ini saya berada di Bailang, Kecamatan Bunaken Darat, Kota Manado, Sulawesi Utara. Seperti biasa ya Tribuners, kami memantau situasi dan kondisi di lapangan, mengingat hari ini sejak subuh tadi terjadi hujan deras dan sampai hari ini seperti yang terpantau Tribuners, ini terjadi banjir dan rumah warga di Kecamatan Bunaken Darat, Bailang ini terdampak seperti yang Tribuners saksikan sendiri. Ini warga mulai mengamankan diri ya, karena memang hujannya masih terus terjadi. Dan ini beberapa rumah warga yang sudah kami banjir, dan ini dari pihak polisi. Ya, selamat siang Tribuners, bersama saya Arthur Rompis, wartawan Tribun Manado.co.id. Ini suasana evakuasi di kelurahan dilakukan oleh anggota TNI. Jadi tadi anggota TNI berhasil menyelamatkan seorang anak bayi. Ini Tribuners. Ini berusaha dipakai tali untuk sebagai media untuk membantu. Ini anggota TNI berjuang keras untuk mengevakuasi warga, di mana ada banyak sekali anak-anak yang masih terjebak dan orang-orang tua. Jadi ini digunakan perahu karet dan juga tali. Jadi ini di atas perahu itu ada anggota TNI dan juga keluarga untuk menunjukkan di mana rumah mereka. Awas Pak, sebaliknya kaget pahela ini.
Banyak orang pakai piara. Yo, bagus mau ambil sini. Nananya nak rapat tuh anak tadi, bayi ronda dapat. Mar ini ada bayi nih, entah hamil lagi. Ya, Tribuners, ini suasana evakuasi di Kelurahan Komoluar Lingkungan 1. Masih banyak warga yang terjebak di rumah sementara air kian tinggi. Kalau 2014 sekarang masih banyak so karena kalau dembak Ini kok dompet kira kan tadi rupanya nak booking gitu air. Dan dia udang terus, dia masih batahang di ini. Di dalam. Aduh. Woi, nggak ada teman tumbasar di situ kan, woi. Ya, ini anggota TNI sementara melakukan evakuasi Tribuners. Kita doakan saja agar supaya tidak ada kecelakaan. tumbasar dia di sini kenapa dia di situ? Ya, teman tumbasarnya ada di situ. Keluar dari situ mana? Gila. Siapa? Jadi ada hati pasar kasih dia. Tidak harus disebutkan betul. Jadi apa untuk pasar? Untuk pasar. Weh. Tinggi. Nanti kita tunggu. Kita untung ada isi smart friend ini. Kita boleh nih. Live kalau udah kecil. Sudah itu tadi yang ada kabio yang kurang orang dua anak sana. Detik-detik menegangkan suasana evakuasi di warga yang masih terjebak banjir di Kelurahan Komoluar Lingkungan 1. Ridho bos sampai mana? Oh iya, bandara bagaimana? Airan itu penerbangan di boleh lewat apa? Boleh. Kalau gimana mau lewat terus? Masih terakhir boleh? Terus orang mau kemana? Mau lewat dua sana. Lagi satu nanti. Kok anak itu? Gimana? Buat datang deh saja. Ini jam buat berhenti kan? Tadi coba berhenti. Jam angin lagi. Ya, ini Tribuners anggota TNI dibantu oleh warga berupaya keras untuk ini sudah ditarik. Ini tarik untuk perahu yang terikat di tali. Ini warga bergotong royong untuk mendukung anggota TNI untuk menyelamatkan warga yang masih terjebak. Betul ini. Mau dulu kalau anak-anak. Bapak anak-anak. Baru panganas bantai. Iya. Ini dia kepersiapan. Jangan lewat di sini pada jongkok situ boleh kan dia luas. Boleh ikut situ. Iya. Tapi orang suruh kapan jangan suruh hati mataria dari Papua sini pada pedagang sekali situ, pada pedagang sekali.
Mana lebih dekat dengan Penjikaras tuh? Kalau Penjikaras tolong sekali, kenapa turun ke bawah? Oh iya, ikan kelindian udah kalau orang pajak begitu dah, itu yang listrik. Pajak begitu di orang, dikasih itu juga. Dia di lantai 2. Iya, lantai 2 orang. Di lantai 2, orang situ orang. Ini semakin banyak anggota TNI yang berdatangan ini untuk membantu rekan-rekan mereka yang sementara melakukan evakuasi. Pasang jempat lah. So bahasa ni tengah begini. Tangan sopororo. Cuma bilang bukan punya sopata ini. Menuju Anwar kata senang apa itu cara nani sadap janda dana dusa mo dapat. Ini tolong ke babi ini. Mana tu? Sana. Kalau turun air, kalau turun ada macam kita kalau tahu baju tarifan, kalau tu kita sudah turun di atas, kalau tu kita pakai barang-barang. Ini mega terjadi kode. Mega terjadi kode, masih. Ada merah. Ini di Kelurahan Komo Luar, Kecamatan Wenang, lingkungan 1, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara. Ini ternyata ada banyak sekali anak-anak yang masih terjebak di rumah saat hujan kian meninggi, dan ini dari anggota TNI berhasil menyelamatkan anak-anak dan juga orang tua yang terjebak di banjir
Ini anggota TNI ada puluhan tadi yang sudah turun, kemudian bersama-sama warga melakukan penyelamatan. Kalau akan kasihan penega, sebagai akan. Ini yang 30 kan. Iya sampai turun di apa tuh? Tadi warga mengeluh pun dia tinggal. Ya jadi ambulans dulu toh. Ambulans dulu. Tapi pun dia turun. Ganti dulu. Masih panjang ini dia. Kalau dia masih ujang terus Yang penting sudah gambar awal dulu. Gambar ulang. Lama orang buang minyak tanah. Saya bandingkan jadi story. ada tuh umat sana tuh. Sana yang kamari lagi. Dramatis kok tuh aduh itu. Iya, mau ambulans tadi. Kedingin Pak, kedingin. Yang tadi sama Bang yang Ada so panggil tadi Jane mar ya isnya sempat kirim dari kelarin. yang bayi tadi. Iya, yang bayi sama yang perahu karet. Perahu karet ada? Ada. Yang bayi. Kalau mau wawancarakan kasus itu Boleh. Bisa? Bang, kalian wawancara. kasusnya bisa. Mau nanya ya Pak, notis dulu. Yang pakai baret ini? Itu Keluar. Ada orang tuh.
Ya, selamat pagi Tribuners, bersama saya Arthur Rompis, wartawan Tribun Manado.co.id. Saat ini saya berada di seputaran SPBU Tikala, dan di sini terjadi banjir yang genangan air yang cukup besar sehingga menyebabkan jalan ini untuk sementara tidak bisa dilalui oleh kendaraan Tribuners. Dan inilah suasananya. Dan Tribuners, ini juga banjir terjadi di kelurahan banjir yang ada di tepi jalan di arah SPBU ini. Ini bisa kita saksikan Tribuners, air cukup tinggi ini mencapai paha kaki orang dewasa. Dan ini Tribuners, hujan ini terus turun, sehingga ada kemungkinan banjir yang lebih besar lagi bisa terjadi. Ini di lokasi masuk di samping gereja Pantekosta ini tergenang air yang cukup tinggi. Boleh masuk rumah kali. Kaso boleh jangan start, tolak dulu motor. Ini Tribuners, suasana di salah satu lorong yang juga tergenang air. Langsung pada situ. Kenapa begitu? Masih kan? Gimana mau? Ya, selamat pagi Tribuners, kembali lagi bersama kami Tribun Manado. Dan Tribuners, saat ini kami melaporkan kepada Anda dari pesisir Teluk Manado, di mana saat ini sedang berlangsung cuaca yang cukup ekstrim. Dan selain hujan yang sudah berlangsung sejak tadi pagi, gelombang di laut juga lumayan tinggi, ini sekitar 2-2,5 meter tingginya. Ini kita bisa lihat sangat-sangat tinggi gelombangnya.
Ini posisi kami melaporkan tepat di tepi Boulevard Jalan Peretendian, tepatnya di depan restoran wisata Bahari. Jadi karena cuaca ekstrim, Tribuners, kami mengingatkan kepada Anda agar tetap senantiasa berhati-hati dan waspada karena kondisi cuaca saat ini yang kurang bersahabat, tidak bersahabat. Cuaca ekstrim di mana hujan disertai juga kadang angin kencang, dan mereka yang tinggal di pesisir kiranya waspada karena kondisi gelombang. Ini gelombang lumayan tinggi, sebagaimana peringatan dini cuaca ekstrim dari BMKG itu gelombang bisa mencapai 2 sampai 2,5 meter di Laut Sulawesi. Ini dia. VVIP bandara ini tergenang air, sudah berupaya di ini air mengalir dari landasan ini menuju langsung ke VVIP, masuk ke dalam tapi berusaha dicegah oleh para petugas di VIP Bandara Samratulangi. Memang ini langsung meluncur dari landasan. Ya, ini tergenang ya. Memang cukup disayangkan ini. Harus ada selokan yang cukup besar untuk menampung air. Tugas harus berjibaku dengan air yang mengalir, namun sudah diadang tidak sampai masuk ke bagian dalam ruangan. Terpaksa memang fasilitas yang cukup vital ini bandara. Ini VIP bandara milik Pemprov Sulut. Rupanya drainase tidak mampu menampung air dari landasan, ini langsung menuju ke VIP ya. Para petugas di bandara sudah berjibaku mengeluarkan air, tapi ini air masuk terus ya, selama hujan belum berhenti maka air akan terus masuk ke tempat ini.
Ya Tribuners, sekian dulu lah report kita. Ada pagi hari ini, terima kasih sudah menyaksikan. Oke, Tribuners, Lurah Saryo Tumpaan sudah mulai datang mengecek beberapa lansia yang tinggal di tepian sungai di Saryo Tumpaan. Ini satu persatu rumah lansia yang berada di tepian sungai sudah didatangi oleh Lurah Saryo Tumpaan, dan tercatat ada 4 lansia yang menjadi korban genangan air pada pagi hari ini, dan cuaca masih terus memburuk. Ini satu persatu lansia tersebut dicek oleh lurah apakah akan diungsikan atau masih bertahan, tapi tadi saya berbicara dengan Pak Lurah bilang akan dicoba dipindahkan dulu ke tempat yang lebih aman karena cuaca masih buruk. Ini masih hujan. Air sih baru sampai belum sampai di lutut sih, masih telapak kaki ke atas sedikit. Tapi kalau hujannya lebih parah bisa berpotensi akan membuat lebih tinggi lagi, Dan warga mulai merasa panik karena hujan tidak kunjung berhenti sejak tadi pagi dan malah lebih memburuk. Ini beberapa barang juga sudah mulai dibawa. Astaga. Siap Bu, terima kasih informasinya. Demikian Tribuners. Selamat pagi Tribuners. Saat ini saya Fistel Mukuan, wartawan Tribun Manado, Pos Liputan Kabupaten Minahasa Utara, sedang berada di kantor Bupati Minahasa Utara. Ini kantor Bupati Minahasa Utara, lantai 2. Nah, pagi hari ini Tribuners, wilayah Minahasa Utara diguyur hujan deras, dan memang hujan di Minahasa Utara sejak subuh. Namun hingga saat ini sudah pukul 8:11. Meskipun hujan deras, tapi Minahasa Utara bersyukur masih aman dari pohon tumbang, banjir dan longsor, sebagaimana yang informasi yang kami peroleh dari BPBD Minahasa Utara. Meskipun hujan sejak subuh, namun hingga saat ini pukul 8
belum ada informasi atau laporan yang masuk terkait pohon tumbang atau tanah longsor atau banjir. Nah, dengan begitu pemerintah Kabupaten Minahasa Utara, baik Bapak Bupati, Wakil Bupati, BPBD menghimbau masyarakat khususnya pengendara baik roda 2 maupun roda 4 agar selalu berhati-hati melihat lokasi yang rawan longsor, lokasi yang rawan pohon tumbang. Nah, seperti ini bisa Tribuners lihat pagi ini hujan memang sangat deras, dan dari kantor bupati ini bisa kita lihat sebagian besar wilayah memang di sini sangat gelap ini. Jadi dari pemerintah Kabupaten Minahasa Utara terus menghimbau agar pengendara atau masyarakat di mana tempat kerja masing-masing agar terus berhati-hati. Nah, akibat hujan deras sejak pagi bisa Tribuners lihat di sana tempat parkir ada beberapa motor yang diparkir, semua motor ada jas hujan karena memang hujan memang sejak pagi di Minahasa Utara. Dan informasi juga yang sudah kami peroleh, tim dari Tribun Manado sudah turun di Kota Manado saat ini. Di Kota Manado sudah banyak terjadi genangan air akibat hujan deras. Namun di Minahasa Utara hingga pagi ini masih cukup aman. Kami akan terus mengupdate terkait perkembangan di Sulawesi Utara, khususnya Minahasa Utara. Demikian Tribuners yang dapat kami informasikan pagi ini terkait cuaca di Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara. Inilah kondisi terkini Bandara Samratulangi. Landasannya memang dikabarkan banjir sebenarnya, tapi ternyata hanya air yang menggenang saja, belum sampai ke taraf banjir. Cuma masalahnya dari landasan ini, dia masuk ke ruangan VIP, hingga selokannya mungkin kurang bisa menampung ya air yang meluap. Bahkan petugas ini sibuk juga untuk membendung air agar jangan masuk ke fasilitas VIP bandara. Bisa melihat di sini. Kalau landasan bandaranya sendiri ya, hanya sedikit tergenang karena mereka punya drainase yang cukup memadai. Namun rupanya drainase pun yang di depan bandara ini cukup kelimpungan juga, menampung air hingga arus meluap memenuhi bandara VIP Bandara Samratulangi. Nah, ini sedikit sudah mulai mereda. Di bandara. Oke, ya.
Tribuners, sekian dulu live report kita pada pagi hari ini. Terima kasih sudah. Oke, selamat pagi Tribuners. Kembali lagi dengan saya Randy Umar, wartawan Tribun Manado. Tribuners, di pagi ini saya berada di Jalan Tikala, Kota Manado, tepatnya di depan SPBU Tikala Kota Manado. Nah, di sini Tribuners, kalau Tribuners bisa melihat akses jalan tak bisa lagi. Jalan Lumimut Tikala Kumaraka. Oh, Jalan Lumimut. 34. Jalan Tikala Kumaraka. Oh. 3 dan 4 Kecamatan Menak. Oke, siap. Ya, selamat siang Tribuners, bersama saya Arthur Rompis, wartawan Tribun Manado.co.id. Ini suasana evakuasi di kelurahan dilakukan oleh anggota TNI. Jadi tadi anggota TNI berhasil menyelamatkan seorang anak bayi. Ini Tribuners. Ini berusaha dipakai tali untuk sebagai media untuk membantu. Ini anggota TNI berjuang keras untuk mengevakuasi warga, di mana ada banyak sekali anak-anak yang masih terjebak dan orang-orang tua. Jadi ini digunakan perahu karet dan juga tali. Jadi ini di atas perahu itu ada anggota TNI dan juga keluarga untuk menunjukkan di mana rumah mereka. Awas Pak, sedangkan kaki pahela ini. Banyak orang berpiara. Yo, bagus mami sini. Dananya nak dapat tuh anak tadi, bayi ronda dapat. Mar ini ada bayi nih, entah hamil lagi. Ya, Tribuners, ini suasana evakuasi di Kelurahan Komoluar Lingkungan 1. Masih banyak warga yang terjebak di rumah sementara air kian tinggi. Kalau 2014 kan masih bagi sok ada kalau dembak lah. Ini kok dong pikira kan tadi rupanya nak booking gitu aja.
Dan dia udang terus. Dan masih bertahan di ini. Di dalam. Aduh. Woi, nggak ada teman besar di situ kan, woi. Nah, ini anggota TNI sementara melakukan evakuasi Tribuners. Kita doakan saja agar supaya tidak ada kecelakaan. Teman besar dia di situ, kenapa dia di situ? Yakin? Ya, teman besarnya ada di situ. Keluar dari situ mana? Iya. Ada. Siapa? Jadi ada hati besar kasih dia. kita tidak bisa disebutkan betul. Dia cuma dia dari bawah juga. Jadi apa untuk pasar? Untuk pasar. Weh, tinggi. Nanti kita tunggu. Kita untung ada isi smart friend ini. Kita boleh jadi kalau udah kumpul. Sudah itu tadi yang ada kami loyang. Sabar kurang orang dua anak sana. Detik-detik menegangkan melakukan evakuasi di warga yang masih terjebak banjir di Kelurahan Kumuk Luar lingkungan 1. Ini Don Bosco sampai mana? Oh iya. Bandara bagaimana? Airan tujuh penerbangan di boleh lewat apa? Boleh. Kalau gimana mau lewat bus? Isi terakhir boleh? Kalau orang mau tahu lewat dua lagi satu mati. Anak kita. Gimana? Buat datang di sana. Hujan kok nak berhenti tuh. Tadi coba berhenti. Hujan kok angin lagi. Ya ini Tribuners anggota TNI dibantu oleh warga berupaya keras untuk ini sudah ditarik ini tarik untuk perahu yang terikat di kali. Ini warga bergotong royong untuk mendukung anggota TNI untuk menyelamatkan warga yang masih terjebak. Betul ini. Mau juga kalau anak-anak. Bapak anak-anak. Baru pengaruh sebentar. Iya. Ini dia kepastian. Jangan lewat di sini pada jongkok situ boleh kan dia luas. Boleh ikut situ. Iya. Tapi orang suruh kapan jangan suruh berapa. Hati mataria dari Papua situ pada pedagang sekali situ dapat pedagang sekali. Mana lebih dekat dengan Penjikaran tuh? Kalau Penjikaran tolong sekali, karena mau turun ke bawah, oh iya, itu tidak itu yang listrik. Pojok itu di orang, dikasih itu. Jadi lantai 2. Iya, lantai 2 orang. Lantai 2. Jualan situ orang. Ini semakin banyak anggota TNI yang berdatangan ini untuk membantu rekan-rekan mereka yang sementara melakukan evakuasi. Kayaknya di kelas. Pasang jambatan. So basa ni tena begini. Tangan sopororo. Nanti mau bilang bukan punya sopata ini.
Menuju ada kata senyaman apa itu cara ini. Kamu baru foto kecap. Nani nani. Sadap janda. Dana dusa mo dapat. Ini tolong sebabin ini. Mana tuh? Sana. Kalau sokunin air, kalau sokurung ada masih kita kalau tahu baju tarifan, kamu tuh tidak suka kurung di atas, ada baju tapi barang-barang. Ini mega terjadi kode. Terjadi kode, masih. Ada merah. Ini di Komo, Kelurahan Komo Luar, Kecamatan Wenang, lingkungan 1, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara. Ini ternyata ada banyak sekali anak-anak yang masih terjebak di rumah saat hujan kian meninggi, dan ini dari anggota TNI berhasil menyelamatkan anak-anak dan juga orang tua yang terjebak di banjir. Ini anggota TNI ada puluhan tadi yang sudah turun, kemudian bersama-sama warga melakukan penyelamatan. Kalau akan kasihan penega, kasihan akan. Ini yang 30 kan. Dia sampai turun di apa kata? Tadi warga mengeluh pun dia jadi ambulans dulu toh. Ya, selamat siang Tribuners, bersama saya Arthur Rompis, wartawan Tribun Manado.co.id. Ini suasana evakuasi di kelurahan dilakukan oleh anggota TNI. Jadi tadi anggota TNI berhasil menyelamatkan seorang anak bayi. Ini Tribuners. Ini berusaha dipakai tali untuk sebagai media untuk membantu.
Ini anggota TNI berjuang keras untuk mengevakuasi warga, di mana ada banyak sekali anak-anak yang masih terjebak dan orang-orang tua. Jadi ini digunakan perahu karet dan juga tali. Jadi ini di atas perahu itu ada anggota TNI dan juga keluarga untuk menunjukkan di mana rumah mereka. Awas Pak, sedang pakai pahela ini. Banyak orang berpiara. Ada orang tuh. Ya, selamat siang Tribuners, bersama saya Arthur Rompis, wartawan Tribun Manado.co.id. Ini suasana evakuasi di kelurahan dilakukan oleh anggota TNI. Jadi tadi anggota TNI berhasil menyelamatkan seorang anak bayi. Ini Tribuners. Ini berusaha dipakai tali untuk sebagai media untuk membantu.
Ini anggota TNI berjuang keras untuk mengevakuasi warga di mana ada banyak sekali anak-anak yang masih terjebak dan orang-orang tua. Jadi ini digunakan perahu karet dan juga tali. Jadi ini di atas perahu itu ada anggota TNI dan juga keluarga untuk menunjukkan di mana rumah mereka. Awas Pak, setengah kaki pahela ini. Banyak orang berpiara. Yo, bagus mau ambil sini. Anaknya nak rapat tuh anak tadi, bayi lu nak dapat. Mar ini ada bayi nih, entah hamil lagi. Ya, Tribuners, ini suasana evakuasi di Kelurahan Komoluar Lingkungan 1. Masih banyak warga yang terjebak di rumah sementara air kian tinggi. Kalau 2014 kan masih banyak sok anak-anak tembak. Ini kok belum pikirnya, kan tadi rupanya nak booking gitu air. Dan dia udang terus, dia masih bertahan di ini. Di dalam. Woi, nggak ada teman tim besar di situ kan, woi. Nah, ini anggota TNI sementara melakukan evakuasi Tribuners. Kita doakan saja agar supaya tidak ada kecelakaan. Teman besar dia di situ, kenapa dia di situ? Ya, teman besarnya ada di situ. Keluar dari situ mana? Iya. Siapa? Jadi ada hati besar kesian dia. tidak bisa disebutkan betul. Dia cuma jadi ketawa juga. Jadi apa untuk pasar? Untuk pasar. Weh, tinggi. Nanti kita tunggu. Kita untung ada isi smart friend ini. Kita boleh nih. Live kalau udah kecil. Sudah kita ada yang ada kami wayang. Kurang orang dua anak sana. Detik-detik menegangkan suasana evakuasi di warga yang masih terjebak banjir di Kelurahan Komoluar Lingkungan 1. Ridho, bos, sampai mana? Oh iya. Bandara bagaimana? Airan itu penerbangan di boleh lewat apa? Boleh. Kalau gimana mau lewat terus? Masih terakhir boleh?
terus orang mau kemana? Mau lewat dua sana ada lagi satu lagi. Gimana? Mau tanding saja. Hujan buat berhenti tuh. Tadi sudah berhenti. Hujan buat angin lagi. Ya, ini Tribuners anggota TNI dibantu oleh warga berupaya keras untuk ini sudah ditarik. Ini tarik untuk perahu yang terikat di di tali. Ini warga bergotong royong untuk mendukung anggota TNI untuk menyelamatkan warga yang masih terjebak. Betul ini. Mau dulu keluar anak-anak. Bapak anak-anak. Baru panganas bantai. Iya. Ini dia kepastian. Jangan lewat di sini pada jongkok situ boleh kan dia luas. Boleh ikut situ. Iya. Tapi orang suruh kabar jangan suruh apa. Hati mataria dari Papua sini pada pedagang sekali situ dapat pedagang sekali. Mana lebih dekat dengan Penjikaras tuh? Kalau Penjikaras orang sekali, kenapa turun ke bawah? Oh iya, itu kalau orang pajak itu yang listrik. Pajak itu dia orang. Dikasih itu. Jadi lantai 2. Iya, lantai 2 orang. Lantai 2. Jualan situ dia orang. Ini semakin banyak anggota TNI yang berdatangan ini untuk membantu rekan-rekan mereka yang sementara melakukan evakuasi. Pasang jempat lah. So bahasa ni tengah begini. Tangan sopororo. Nanti bilang bukan punya sepatu ini. Menuju Anwar kata senang apa itu cara nani sadap janda dana dosa mo dapat. Ini tolong kebabin ini. Mana tu? Sana. Kalau turun air, kalau turun ada macam cerita kalau tahu baju tarifan, kamu tuh tidak suka kurung di atas, ada baju pakai barang-barang. Ini mega terjadi kode. Terjadi kode, baju. Ada merah. Putri
Ini di Komo, Kelurahan Komo Luar, Kecamatan Wenang, lingkungan 1, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara. Ini ternyata ada banyak sekali anak-anak yang masih terjebak di rumah saat hujan kian meninggi, dan ini dari anggota TNI berhasil menyelamatkan anak-anak dan juga orang tua yang terjebak di banjir. Ini anggota TNI ada puluhan tadi yang sudah turun, kemudian bersama-sama warga melakukan penyelamatan. Ini yang 30 kan. Dia sampai turun di apa ketuk. Tadi warga mengeluh pun dia tinggal. Ya, jadi ambulans dulu toh. Ambulans dulu. Tadi pun dia turun. Ganti dulu. Masih panjang ini dia. Kalau dia masih ujang terus bagian itu seragam awal dulu. Tambah dulu lah. Orang buang minyak tanah. Saya bandingkan jadi trolling. Ada tuh umat sana tuh. Sana yang kamari lagi. Tadi apa dia tuh bagus? Tadi ya tadi. Dramatis kok ada. Iya, mau di ambulans, kedingin kok, kedingin. Yang tadi sama bang, yang ada soal panggil tadi, Jane, nggak sempat kirim. Dari kemarin. Yang bayi tadi, yang bayi sama yang perahu karet ada.
Kalau mewawancarakan kasus boleh. Bisa? Bang, kalian wawancara. Kasus bisa. Mau nanya Pak, yang pakai baret ini? Itu keluar. Ada orang loh. Ya, selamat pagi Tribuners, bersama saya Arthur Rompis, wartawan Tribun Manado.co.id. Saat ini saya berada di seputaran SPBU Tikala, dan di sini terjadi banjir yang genangan air yang cukup besar sehingga menyebabkan jalan ini untuk sementara tidak bisa dilalui oleh kendaraan Tribuners. Dan inilah suasananya. Dan Tribuners, ini juga banjir terjadi di kelurahan banjir yang ada di tepi jalan di arah SPBU ini. Ini bisa kita saksikan Tribuners, air cukup tinggi ini mencapai paha kaki orang dewasa. Dan ini Tribuners, hujan ini terus turun, sehingga ada kemungkinan banjir yang lebih besar lagi bisa terjadi. Ini di lokasi masuk di samping gereja Pantekosta ini tergenang air yang cukup tinggi. Boleh masuk rumah,
Boleh jangan start, tolak dulu motor. Ini benar suasana di salah satu lorong yang juga tergenang air. Langsung pada situ. Kenapa begitu? Masih kan? Di mana-mana. Ya, selamat pagi Tribuners, kembali lagi bersama dengan kami Tribun Manado. Dan Tribuners, saat ini kami melaporkan kepada Anda dari pesisir Teluk Manado, di mana saat ini sedang berlangsung cuaca yang cukup ekstrim. Dan selain hujan yang sudah berlangsung sejak tadi pagi, gelombang di laut juga lumayan tinggi, ini sekitar 2-2,5 meter tingginya. Ini kita bisa lihat sangat-sangat tinggi gelombangnya. Ini posisi kami melaporkan tepat di tepi Boulevard Jalan Perentendian, tepatnya di depan restoran wisata Bahari. Jadi karena cuaca ekstrim, Tribuners, kami mengingatkan kepada Anda agar tetap senantiasa berhati-hati dan waspada karena kondisi cuaca saat ini yang kurang bersahabat, tidak bersahabat. Cuaca ekstrim di mana hujan disertai juga kadang angin kencang. Dan mereka yang tinggal di pesisir kiranya waspada karena kondisi gelombang. Ini gelombang lumayan tinggi sebagaimana peringatan dini cuaca ekstrim dari BMKG, itu gelombang bisa mencapai 2-2,5 meter di Laut Sulawesi. Ini dia. VVIP bandara ini tergenang air, sudah berupaya di ini air mengalir dari landasan ini menuju langsung ke VVIP, masuk ke dalam tapi berusaha dicegah oleh para
petugas di VIP Bandara Samratulangi. Memang ini langsung meluncur dari landasan. Ya, ini tergenang ya. Memang cukup disayangkan ini. Harus ada selokan yang cukup besar untuk menampung air. Tugas harus berjibaku dengan air yang mengalir, namun sudah diadang tidak sampai masuk ke bagian dalam ruangan. Terpaksa memang fasilitas yang cukup vital ini bandara. Ini VIP bandara milik Pemprov Sulut. Rupanya drainase tidak mampu menampung air dari landasan, ini langsung menuju ke VIP ya. Para petugas di bandara sudah berjibaku mengeluarkan air, tapi ini air masuk terus ya. Selama hujan belum berhenti, maka air akan terus masuk ke tempat ini. Ya, terima kasih. Sekian dulu report kita. Ada pagi hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Oke, Tribuners, Lurah Saryo Tumpaan sudah mulai datang mengecek beberapa lansia yang tinggal di tepian sungai di Saryo Tumpaan. Ini satu persatu rumah lansia yang berada di tepian sungai sudah didatangi oleh Lurah Saryo Tumpaan, dan tercatat ada 4 lansia yang menjadi korban genangan air pada pagi hari ini, dan cuaca masih terus memburuk. Ini satu persatu lansia tersebut dicek oleh lurah apakah akan diungsikan atau masih bertahan, tapi tadi saya berbicara dengan Pak Lurah bilang akan dicoba dipindahkan dulu ke tempat yang lebih aman karena cuaca masih buruk. Ini masih hujan. Air sih baru sampai belum sampai di lutut sih, masih telapak kaki ke atas sedikit. Tapi kalau hujannya lebih parah bisa berpotensi akan membuat lebih tinggi lagi, Dan warga mulai merasa panik karena hujan tidak kunjung berhenti sejak tadi pagi dan malah lebih memburuk. Ini beberapa barang juga sudah mulai dibawa.
Astaga. Siap Bu, terima kasih informasinya. Demikian Tribuners. Selamat pagi Tribuners. Saat ini saya Fistel Mukuan, wartawan Tribun Manado, Pos Liputan Kabupaten Minahasa Utara, sedang berada di kantor Bupati Minahasa Utara. Ini kantor Bupati Minahasa Utara, lantai 2. Nah, pagi hari ini Tribuners, wilayah Minahasa Utara diguyur hujan deras, dan memang hujan di Minahasa Utara sejak subuh. Namun hingga saat ini sudah pukul 8:11. Meskipun hujan deras, tapi Minahasa Utara bersyukur masih aman dari pohon tumbang, banjir dan longsor, sebagaimana yang informasi yang kami peroleh dari BPBD Minahasa Utara. Meskipun hujan sejak subuh, namun hingga saat ini pukul 8 belum ada informasi atau laporan yang masuk terkait pohon tumbang atau tanah longsor atau banjir. Nah, dengan begitu pemerintah Kabupaten Minahasa Utara, baik Bapak Bupati, Wakil Bupati, BPBD menghimbau masyarakat, khususnya pengendara baik roda 2 maupun roda 4, agar selalu berhati-hati melihat lokasi yang rawan longsor, lokasi yang rawan pohon tumbang. Nah, seperti ini bisa Tribuners lihat, pagi ini hujan memang sangat deras, dan dari kantor Bupati ini bisa kita lihat sebagian besar wilayah memang di sini sangat gelap ini. Jadi dari pemerintah Kabupaten Minahasa Utara terus menghimbau agar pengendara atau masyarakat di mana tempat kerja masing-masing agar terus berhati-hati. Nah, akibat hujan deras sejak pagi bisa Tribuners lihat di sana tempat parkir, ada beberapa motor yang diparkir, semua motor ada jas hujan karena memang hujan memang sejak pagi di Minahasa Utara. Dan informasi juga yang sudah kami peroleh, tim dari Tribun Manado sudah turun di Kota Manado saat ini. Di Kota Manado sudah banyak terjadi genangan air akibat hujan deras. Namun di Minahasa Utara hingga pagi ini masih cukup aman. Kami akan terus mengupdate terkait perkembangan di Sulawesi Utara, khususnya Minahasa Utara. Demikian Tribuners yang dapat kami informasikan pagi ini terkait cuaca di Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara. Inilah kondisi terkini Bandara Samratulangi. Landasannya memang dikabarkan banjir sebenarnya, tapi ternyata hanya air yang menggenang saja, belum sampai ke taraf banjir. Cuma masalahnya dari landasan ini, dia masuk ke ruangan VIP, hingga selokannya mungkin kurang bisa menampung ya air yang meluap. Bahkan petugas ini sibuk juga untuk membendung air agar jangan masuk ke fasilitas VIP bandara. Bisa melihat di sini. Kalau landasan bandaranya sendiri ya, hanya sedikit tergenang karena mereka punya drainase yang cukup memadai. Namun rupanya drainase pun yang di depan bandara ini cukup kelimpungan juga, menampung air hingga harus meluap memenuhi bandara VIP Bandara Samratulangi.
Nah, ini sedikit sudah mulai mereda. Ya, di bandara. Oke, ya. Tribuners, sekian dulu live report kita pada pagi hari ini. Terima kasih sudah. Oke, selamat pagi Tribuners. Kembali lagi dengan saya Randy Umar, wartawan Tribun Manado. Tribuners, di pagi ini saya berada di Jalan Tikala, Kota Manado, tepatnya di depan SPBU Tikala Kota Manado. Nah, di sini Tribuners, kalau Tribuners bisa melihat akses jalan tak bisa lagi. Jalan Lumimut Tikala Kumaraka. Oh, Jalan Lumimut. 34. Jalan Tikala Kumaraka. Oh. Lingkungan 3 dan 4 Kecamatan Lena. Oke, siap. Jadi sejauh ini akses kendaraan teman-teman tak bisa lagi masuk. Sudah dihalau ya, sejak dari lampu merah di atas sudah ada anggota yang berjaga untuk dilarang untuk masuk. Kiri. Belok kiri. Namun ada saja beberapa kendaraan yang mencoba melalui ya. Air ini gitu kan. Air memang tidak terlalu ya tinggi, tapi masih banyak kendaraan yang masuk. Jadi Anda bisa memantau langsung situasinya ya di pagi hari ini dari aparat kepolisian. Siap, Pak Kasat. Iyo, tutup jo, Pak. Iyo. Tribuners bisa melihat langsung ya itu. Aduh, sana itu ada kendaraan itu yang masuk. Jadi ini posisi saya Tribuners, ini SPBU Tikala, Kota Manado. Anda bisa melihat ya situasinya di pagi ini. Ada kendaraan yang coba masuk. Akan coba melihat langsung yang di dalam ya. Ini ada Pak Komdan, mantap Komdan. Ini jalan, ini bilang sini lokasi tanpa potong. Nah, memang berfungsi perlahan-lahan ya Tribuners di sini karena banyak selokan yang tiba-tiba sempat tahu tiba-tiba sudah masuk ke selokan. Ini Tribuners lihat. Airnya sedikit kencang dari arah dalam ya. Karena di dalam situ ada sungai.
Ya, ini dari luapan sungai keluar, kemudian dia masuk keluar dan masuk ke jalan ini, jalan umum. Jadi dimanapun Anda berada hari ini, Anda yang akan melewati jalur Tikala, dipastikan lebih baik putar dulu, karena ada beberapa sudah disuruh putar ya kendaraan, mengingat ini jalan ini Tribuners. Nggak usah memaksakan diri ya. Aduh. Jangan paksa, Pak. Memaksakan kendaraan Tribuners. Tol aja dulu, Pak. Tol dulu baru. Punya Anda mesin nak mau tak mampu kayak. Boleh. Ada juga yang coba menerobos, mending bapak ini dari anggota TNI AL. Oke, Tribuners. Bisa melihat langsung kondisinya di pagi ini. Itu saja Tribuners yang bisa saya sampaikan di pagi ini. Kiranya informasi ini berguna buat Anda sekalian semuanya ya. Terima kasih buat waktunya pagi ini. Salam saya Randy Umar, wartawan Tribun Manado. Dan salam sehat. Tribuners, kita ada di Jalan Al-Maramis. Ini daerah tepian sungai juga, di dekat rumah sakit Aurum lapangan. Karena sini air ini tepian langsung meluncur masuk di rumah. Di belakangnya ada sungai kecil. Sudah beberapa rumah yang tergenang di sini. Airnya begitu deras. Beberapa rumah yang ada di lebih rendah posisinya memang terkena dampak. Airnya mengalir langsung ke bawah. Di sini kayaknya tempat genangan di titik ini. Sudah menggenangi sekitar 3 rumah. Ini hati-hati juga. Dan ini juga di bawah sudah menggenang lagi. Ini rumah-rumah yang posisi di bawah.
Kalau melihat sih sebenarnya air genangan aja dari jalan yang masuk ke rumah yang posisinya ada lebih di bawah. Ini sudah mulai bersiap-siap angkat barang ini. Masyarakat di seputaran kuala lapangan ini ada sungai. Bisa melihat kondisinya. Oh, ini cukup deras loh. Wah, ini. Sudah ada rumah yang masuk ini. Cukup deras ya. Nah, rumah-rumah di tepian sungai ini. Ya, seperti inilah suasana daerah di lapangan ini, kelurahan lapangan. Oke, Tribuners, sekian dulu live report kita. Terima kasih. Ya, selamat pagi Tribuners, kembali lagi bersama dengan kami Tribun Manado. Dan Tribuners, saat ini kami melaporkan kepada Anda kondisi cuaca ekstrim yang melanda Kota Manado, Sulawesi Utara, di mana hujan yang berlangsung sejak tadi subuh dan masih berlangsung sampai saat ini menyebabkan sejumlah wilayah di Kota Manado itu tergenang banjir. Dan saat ini posisi kami melaporkan di sekitar Boulevard. Dari tadi baru saja lewat itu sejumlah kendaraan mobil SAR dan juga mobil ambulans dari Polda Sulut. Berinformasi bahwa ada sejumlah wilayah yang berada di Kecamatan Tuminting hingga Singkil itu sudah tergenang. Dan kondisi cuaca pagi ini memang masih sangat-sangat ekstrim. Ini kita bisa lihat langit Kota Manado itu semuanya gelap, dipenuhi awan hujan. Dan diimbau kepada Anda Tribuners agar yang beraktivitas di luar rumah tetap senantiasa hati-hati karena kondisi cuaca yang tidak bersahabat saat ini. Dan seperti inilah kondisi terkini cuaca di Kota Manado Tribuners pagi ini. Dan inilah suasana terkini Kota Manado, khususnya di daerah seputaran Boulevard Malalaya, di mana hujan masih berlangsung meskipun tidak cukup deras, tetapi karena intensitasnya tinggi dan sudah berlangsung sejak tadi pagi, itu yang menyebabkan sejumlah wilayah di Kota Manado itu tergenang banjir. Dan seperti ini kita bisa lihat arus lalu lintas pagi ini di Boulevard. Jadi kepada Anda para pengendara atau yang beraktivitas di luar rumah pagi ini, kiranya berhati-hati senantiasa karena kondisi cuaca yang tidak bersahabat. Pagi ini. Ya, selamat pagi Tribuners.
Bersama saya Arthur Rompis, wartawan Tribun Manado.co.id. Saat ini saya berada di jalan seputaran lapangan Tikala. Ini jalan menuju ke arah Lumimuut, jalan Lumimuut. Dan Tribuners, terlihat di sini jalan ini digenangi oleh air yang cukup tinggi sehingga tidak bisa dilalui oleh kendaraan. Jadi kendaraan Tribuners ini dialihkan menuju ke arah pusat kota Manado, sementara yang menuju ke arah depan SPBU ini untuk sementara ditutup. Ini Tribuners. Tolong situ Pak. Tolong. Berapa meter boleh? Hampir setengah meter lebih saya itu. Aduh, tutup Kang. Iya. Jadi Tribuners. Buat dia. Hah? Iya no. Banjir. Ada orang kan apa kupu-kupu. Kedalaman ini sudah mencapai setengah meter lebih hingga 1 meter. Jadi ini sangat berbahaya sekali bagi kendaraan untuk melalui jalan ini. Ini Tribuners, air yang ada di depan saluran air di depan perpustakaan Sulawesi Utara ini sudah setingginya hampir rata dengan jalan. Di Tribuners, memang suasana yang sangat ini dipicu oleh hujan deras yang turun sejak tadi malam, dan hujan memang menghebat di waktu dini hari. Dan seperti inilah suasana di kota Manado. Ini jalan untuk sementara Tribuners di Tikala ini ditutup untuk lewat ke depan SPBU. Jadi Anda ini yang mau ke arah Teling maupun ke arah Bumi Beringin agar dianjurkan memutar, karena ini sangat dalam kendaraannya, kecuali kendaraan besar. Dan Tribuners, ini warga mengisi waktu untuk bermain sepak bola di tengah-tengah hujan, sambil mereka mengarahkan kendaraan untuk tidak menuju ke arah Teling dan Bumi Beringin. Ya, Tribuners, ini memang sangat tergenang air, dan ini untuk sementara jalan di depan SPBU Tikala ditutup karena sangat tinggi ini genangan air. Dan Tribuners, air ini terus turun, hujan terus turun, jadi memang harus ekstra waspada dan hati-hati bagi warga. Dan Tribuners, tadi saya melihat di wilayah Kampung Tubir, di sana juga banjir mencapai tinggi 2 meter dan warga sudah mengungsi ke arah gereja. Dan ini juga di arah banjir juga demikian, Tribuners. Hati aku. Ini Tribuners, cukup dalam airnya, ini mencapai setengah meter lebih, jadi kendaraan dianjurkan juga untuk memutar. Ini memang cukup tinggi, Tribuners. Ini bisa menyebabkan kendaraan mogok, makanya ditutup untuk sementara waktu.
pagi Tribuners, kembali lagi dengan kami Tribun Manado bersama dengan saya Ferdi wartawan Tribun. Tribuners, di saat ini saya berada di Bailang, Kecamatan Bunaken Darat, Kota Manado, Sulawesi Utara. Seperti biasa ya Tribuners, kami memantau situasi dan kondisi di lapangan, mengingat hari ini sejak subuh tadi terjadi hujan deras dan sampai hari ini seperti yang terpantau Tribuners, ini terjadi banjir dan rumah warga di Kecamatan Bunaken Darat, Bailang ini terdampak seperti yang Tribuners saksikan sendiri. Ini warga mulai mengamankan diri ya, karena memang hujannya masih terus terjadi. Dan ini berapa rumah warga yang sudah kami banjir, dan ini dari pihak polisi. Ya, selamat siang Tribuners, bersama saya Arthur Rompis, wartawan Tribun Manado.co.id. Ini suasana evakuasi di kelurahan dilakukan oleh anggota TNI. Jadi tadi anggota TNI berhasil menyelamatkan seorang anak bayi. Ini Tribuners. Ini berusaha dipakai tali untuk sebagai media untuk membantu. Ini anggota TNI berjuang keras untuk mengevakuasi warga, di mana ada banyak sekali anak-anak yang masih terjebak dan orang-orang tua. Jadi ini digunakan perahu karet dan juga tali. Jadi ini di atas perahu itu ada anggota TNI dan juga keluarga untuk menunjukkan di mana rumah mereka.
Banyak orang berkeliaran. Yo, bagus mau ambil sini. Nananya nak rapat tuh anak tadi, bayi ronda dapat. Mar ini ada bayi nih, entah hamil lagi. Ya, Tribuners, ini suasana evakuasi di Kelurahan Komoluar Lingkungan 1. Masih banyak warga yang terjebak di rumah sementara air kian tinggi. Kalau 2014 sekarang masih bagi so karena kalau dembak mas. Ini kok dompet kira kan tadi rupanya nak booking gitu air. Dan dia udang terus, dan masih batahang di ini. Di dalam. Aduh. Woi, nggak ada teman tumbasar di situ kan, woi. Nah, ini anggota TNI sementara melakukan evakuasi Tribuners. Kita doakan saja agar supaya tidak ada kecelakaan. Tumbasar dia di situ, kenapa dia di situ? Ya, teman tumbasarnya ada di situ. Keluar dari situ mana? Iya. Siapa? Jadi ada hati pasar kasih dia. Kita harus habis makan betul. Dia cuma dia di pertama juga. Jadi apa untuk pasar? Untuk pasar. Weh. Tinggi. Nanti kita turun. Tadi pas sini dia. Kita untung ada isi smart friend ini. Kita boleh jadi live kalau udah kecil. Sudah itu tadi kan ada kabio yang kurang orang dua anak sana. Detik-detik menegangkan suasana evakuasi di warga yang masih terjebak banjir di Kelurahan Komoluar Lingkungan 1. Ini gambar sampai mana? Bandara bagaimana? Airan itu penerbangan di boleh lewat apa? Boleh. Kalau gimana mau lewat terus? Masih terakhir boleh? Kalau terus orang mau kemana? Lewat dua lagi satu mati. Kok anak kita? Gimana? Mata tanding saja. Jam nak berhenti tu. Tadi sudah berhenti. Jam angin lagi. Ya, ini Tribuners, anggota TNI dibantu oleh warga berupaya keras untuk ini sudah ditarik. Ini tarik untuk perahu yang terikat di tali. Ini warga bergotong royong untuk mendukung anggota TNI untuk menyelamatkan warga yang masih terjebak. Betul ini. Mau dulu kalau anak-anak. Bapak anak-anak. Baru penganas bantai. Iya. Ini dia kepastian. Jangan lewat di sini pada Joko situ boleh kan dia luas. Boleh ikut situ. Iya. Tapi orang suruh kapan jangan suruh berapa. Hati mataria dari Papua situ pada pedagang sekali situ, pada pedagang sekali.
Mana lebih dekat dengan Cikaras tuh? Kalau saya Cikaras tolong sekali, kenapa turun ke bawah? Oh iya, itu penelitian orang pajak begitu dah, tiang listrik, pajak pakai itu di orang, dikasih itu juga. Dia di lantai 2. Iya, lantai 2 orang, lantai 2, orang situ orang. Ini semakin banyak anggota TNI yang berdatangan ini untuk membantu rekan-rekan mereka yang sementara melakukan evakuasi. Pasang jempat lah. So bahasa ni tengah begini. Tangan sopororo. Nanti bilang bukan punya sepatu ini. Menuju ajar kata senyaman apa itu cara ini. Foto kecap. Nani. Sadap janda. Dana dosa mo dapat. Ini tolong kebabin ini. Mana tu? Sana. Kalau turun air, kalau turun ada macam kita kalau tamu terpikir baju tarifan, karena tu kita suka kurung di atas, kalau tu suka pakai barang-barang. Ini mega terjadi kode. Terjadi kode, baju. Ada berak. Ini di Kelurahan Komo Luar, Kecamatan Wenang, lingkungan 1, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara. Ini ternyata ada banyak sekali anak-anak yang masih terjebak di rumah saat hujan kian meninggi, dan ini dari anggota TNI berhasil menyelamatkan anak-anak dan juga orang tua yang terjebak di banjir.
Ini anggota TNI ada puluhan tadi yang sudah turun, kemudian bersama-sama warga melakukan penyelamatan. Kalau akan kasihan penega, saya bu akan. Ini yang 30 kan. Dia sampai turun di apa tuh? Tadi warga mengeluh pun dia tinggal. Ya, jadi ambulans dulu toh. Ambulans dulu. Kayak pun dia turun. Ganti dulu. Masih panjang ini dia. Kalau masih ujang terus bagi Itu seragam merawat dulu. Kembali ulang. Kenapa orang buang minyak tadi? Saya bandingkan jadi trolling. ada tuh umat sana tuh. Sana yang kamari lagi. Dramatis kok ada itu. Iya, mau ambulans tadi. Kedingin kok, kedingin. Yang tadi sama Bang yang Ada so panggil tadi Jane mar nggak sempat tak kirim dari kemarin. yang bayi tadi. Iya, yang bayi sama yang perahu karet. Perahu karet ada. Ada. Yang bayi. Kalau mau wawancarakan kasih Boleh. Bisa? Bang, kalian wawancara. kasih. Mau nanya ya Pak, ini notis dulu. Yang pakai baret ini? Itu Keluar. Ada orang tuh.
Ya, selamat pagi Tribuners, bersama saya Arthur Rompis, wartawan Tribun Manado.co.id. Saat ini saya berada di seputaran SPBU Tikala, dan di sini terjadi banjir yang genangan air yang cukup besar sehingga menyebabkan jalan ini untuk sementara tidak bisa dilalui oleh kendaraan Tribuners. Dan inilah suasananya. Dan Tribuners, ini juga banjir terjadi di kelurahan banjir yang ada di tepi jalan di arah SPBU ini. Ini bisa kita saksikan Tribuners, air cukup tinggi ini mencapai paha kaki orang dewasa. Dan ini Tribuners, hujan ini terus turun, sehingga ada kemungkinan banjir yang lebih besar lagi bisa terjadi. Ini di lokasi masuk di samping gereja Pantekosta ini tergenang air yang cukup tinggi. Jadi boleh masuk rumah tadi. Kaso boleh jangan start, tolak dulu motor. Ini Tribuners, suasana di salah satu lorong yang juga tergenang air. Langsung pada situ. Langsung motor. Kenapa begitu? Masuk kan? Gimana Mas? Ya, selamat pagi Tribuners, kembali lagi bersama kami Tribun Manado. Dan Tribuners, saat ini kami melaporkan kepada Anda dari pesisir Teluk Manado, di mana saat ini sedang berlangsung cuaca yang cukup ekstrim. Dan selain hujan yang sudah berlangsung sejak tadi pagi, gelombang di laut juga lumayan tinggi, ini sekitar 2 sampai 2,5 meter tingginya. Ini kita bisa lihat sangat-sangat tinggi gelombangnya.
Ini posisi kami melaporkan tepat di tepi Boulevard Jalan Peretendian, tepatnya di depan restoran wisata Bahari. Jadi karena cuaca ekstrim, Tribuners, kami mengingatkan kepada Anda agar tetap senantiasa berhati-hati dan waspada karena kondisi cuaca saat ini yang kurang bersahabat, tidak bersahabat. Cuaca ekstrim di mana hujan disertai juga kadang angin kencang. Dan mereka yang tinggal di pesisir kiranya waspada karena kondisi gelombang. Ini gelombang lumayan tinggi sebagaimana peringatan dini cuaca ekstrim dari BMKG itu gelombang bisa mencapai 2 sampai 2,5 meter di Laut Sulawesi. Ini dia. VVIP bandara ini tergenang air, sudah berupaya di ini air mengalir dari landasan ini menuju langsung ke VVIP, masuk ke dalam tapi berusaha dicegah oleh para petugas di VVIP Bandara Samratulangi. Memang ini langsung meluncur dari landasan. Ya, ini tergenang ya. Memang cukup disayangkan ini. Harus ada selokan yang cukup besar untuk menampung air. Tugas harus berjibaku dengan air yang mengalir, namun sudah diadang tidak sampai masuk ke bagian dalam ruangan. Terpaksa memang fasilitas yang cukup vital ini bandara. Ini VIP bandara milik Pemprov Sulut. Rupanya drainase tidak mampu menampung air dari landasan, ini langsung menuju ke VIP ya. Para petugas di bandara sudah berjibaku mengeluarkan air, tapi ini air masuk terus ya, selama hujan belum berhenti maka air akan terus masuk ke tempat ini.
Ya Tribuners, sekian dulu lah report kita pada pagi hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Oke, Tribuners, Lurah Saryo Tumpaan sudah mulai datang mengecek beberapa lansia yang tinggal di tepian sungai di Saryo Tumpaan. Ini satu persatu rumah lansia yang berada di tepian sungai sudah didatangi oleh Lurah Saryo Tumpaan, dan tercatat ada 4 lansia yang menjadi korban genangan air pada pagi hari ini, dan cuaca masih terus memburuk. Ini satu persatu lansia tersebut dicek oleh lurah apakah akan diungsikan atau masih bertahan, tapi tadi saya berbicara dengan Pak Lurah bilang akan dicoba dipindahkan dulu ke tempat yang lebih aman karena cuaca masih buruk. Ini masih hujan. Air sih baru sampai di, belum sampai di lutut sih, masih telapak kaki ke atas sedikit. Tapi kalau hujannya lebih parah bisa berpotensi akan membuat lebih tinggi lagi, Dan warga mulai merasa panik karena hujan tidak kunjung berhenti sejak tadi pagi dan malah lebih memburuk. Ini beberapa barang juga sudah mulai di bawah. Astaga. Siap Bu, terima kasih informasinya. Demikian Tribuners. Selamat pagi Tribuners. Saat ini saya Fistel Mukuan, wartawan Tribun Manado, Pos Liputan Kabupaten Minahasa Utara, sedang berada di kantor Bupati Minahasa Utara. Ini kantor Bupati Minahasa Utara, lantai 2. Nah, pagi hari ini Tribuners, wilayah Minahasa Utara masih aman dari pohon tumbang, banjir dan longsor, sebagaimana yang informasi yang kami peroleh dari BPBD Minahasa Utara. Meskipun hujan sejak subuh, namun hingga saat ini pukul 8 belum ada informasi atau laporan yang masuk terkait pohon tumbang atau tanah longsor atau banjir. Nah, dengan begitu pemerintah Kabupaten Minahasa Utara, baik Bapak Bupati, Wakil Bupati, BPBD menghimbau masyarakat, khususnya pengendara baik roda 2 maupun roda 4, agar selalu berhati-hati melihat lokasi yang rawan longsor,
lokasi yang rawan pohon tumbang. Nah, seperti ini bisa Tribuners lihat pagi ini hujan memang sangat deras, dan dari kantor bupati ini bisa kita lihat sebagian besar wilayah memang di sini sangat gelap ini. Jadi dari pemerintah Kabupaten Minahasa Utara terus menghimbau agar pengendara atau masyarakat di mana tempat kerja masing-masing agar terus berhati-hati. Nah, akibat hujan deras sejak pagi bisa Tribuners lihat di sana tempat parkir ada beberapa motor yang diparkir, semua motor ada jas hujan karena memang hujan memang sejak pagi di Minahasa Utara. Dan informasi juga yang sudah kami peroleh, tim dari Tribun Manado sudah turun di Kota Manado saat ini. Di Kota Manado sudah banyak terjadi genangan air akibat hujan deras. Namun di Minahasa Utara hingga pagi ini masih cukup aman. Kami akan terus mengupdate terkait perkembangan di Sulawesi Utara, khususnya Minahasa Utara. Demikian Tribuners yang dapat kami informasikan pagi ini terkait cuaca di Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara. Inilah kondisi terkini Bandara Samratulangi. Landasannya memang dikabarkan banjir sebenarnya, tapi ternyata hanya air yang menggenang saja, belum sampai ke taraf banjir. Cuma masalahnya dari landasan ini, dia masuk ke ruangan VIP, hingga selokannya mungkin kurang bisa menampung ya air yang meluap. Bahkan petugas ini sibuk juga untuk membendung air agar jangan masuk ke fasilitas VIP bandara. Bisa melihat di sini. Kalau landasan bandaranya sendiri ya, hanya sedikit tergenang karena mereka punya drainase yang cukup memadai. Namun rupanya drainase pun yang di depan bandara ini cukup kelimpungan juga, menampung air hingga arus meluap memenuhi bandara VIP Bandara Samratulangi. Nah, ini sedikit sudah mulai mereda. Ya, di bandara. Oke, ya. Tribuners, sekian dulu live report kita pada pagi hari ini. Terima kasih sudah. Oke, selamat pagi Tribuners. Kembali lagi dengan saya Randy Umar, wartawan Tribun Manado. Tribuners, di pagi ini saya berada di Jalan Tikala, Kota Manado, tepatnya di depan SPBU Tikala Kota Manado. Nah, di sini Tribuners, kalau Tribuners bisa melihat
akses jalan tak bisa lagi. Jalan Lumimut di Kalakumaraka. Oh, jalan Lumimut. 34. Jalan jalan. Di Kalakumaraka. Oh. Lingkungan 3 dan 4 Kecamatan Medan. Oke, siap. Ya, selamat siang Tribuners, bersama saya Arthur Rompis, wartawan Tribun Manado.co.id. Ini suasana evakuasi di kelurahan dilakukan oleh anggota TNI. Jadi tadi anggota TNI berhasil menyelamatkan seorang anak bayi. Ini Tribuners. Ini berusaha dipakai tali untuk sebagai media untuk membantu. Ini anggota TNI berjuang keras untuk mengevakuasi warga, di mana ada banyak sekali anak-anak yang masih terjebak dan orang-orang tua. Jadi ini digunakan perahu karet dan juga tali. Jadi ini di atas perahu itu ada anggota TNI dan juga keluarga untuk menunjukkan di mana rumah mereka. Alas, Pak, sebenarnya kaget pahela ini. Banyak orang berkeliaran. Yo, bagus mami sini. Jangan nak rapat tu anak tadi, bayi lu nak dapat. Mar ini ada bayi ni, entah hamil lagi. Ya, Tribuners, ini suasana evakuasi di Kelurahan Komuluar lingkungan 1. Masih banyak warga yang terjebak di rumah sementara air kian tinggi. Kalau 2014 sekarang masih bagi sok anak kalau dembak. Ini kok dong pikira kan tadi rupanya nak mau tinggi itu air. Dan dia udang terus, dia masih bertahan di ini. Di dalam. Aduh. Woi, nggak ada teman tumbakar di situ kan, woi. Ya, ini anggota TNI sementara melakukan evakuasi Tribuners. Kita doakan saja agar supaya tidak ada kecelakaan. Tumbakar dia di sini, kenapa lagi di situ? Teman tumbasarnya ada di situ.
Keluar dari situ mana? Iya. Siapa? Jadi ada hati pasar kasih dia. tidak bisa disebutkan betul. Dia cuma dia dari ketawa juga. Jadi apa untuk pasar? Untuk pasar. Weh. Tinggi. Belum kita tunggu. Kita untung ada isi smart friend ini. Kita boleh jadi live kalau udah fungsi. Sudah itu tadi yang ada kabel yang kurang motor dua anak sana. Detik-detik menegangkan suasana evakuasi di warga yang masih terjebak banjir di Kelurahan Kumuk Luar lingkungan 1. Ini Gambos sampai mana? Oh iya. Bandara bagaimana? Airan itu penerbangan di boleh lewat apa? Boleh. Kalau mana boleh lewat terus. Isi terakhir boleh. Kalau terus orang mau lewat dua sana. Lagi satu nanti. Itu anak kita. Gimana? Mata tanding saja. Hujan kok nak berhenti tu. Tadi sudah berhenti. Hujan kok angin lagi. Ya, ini Tribuners anggota TNI dibantu oleh warga berupaya keras untuk ini sudah ditarik. Ini tarik untuk perahu yang terikat di tali. Ini warga bergotong royong untuk mendukung para TNI untuk menyelamatkan warga yang masih terjebak. Betul ini. Mau dulu kalau anak-anak. Bawa anak-anak. Baru pengaruh sebentar. Iya. Ini dia kepastian. Jangan lewat di sini pada Joko situ boleh kan dia awas. Boleh ikut situ. Iya. Tapi orang suruh kapan jangan suruh berapa. Nanti mataria dari Papua situ pada pedagang sekali situ dapat pedagang sekali. Mana lebih dekat dengan Penjikaran tuh? Kalau saya Penjikaran tolong sekali, karena mau turun ke bawah, tolong. Oh iya, itu yang kalau orang pajak itu tidak itu yang listrik. Pajak itu di orang, ikat itu juga. Dia di lantai 2. Iya, lantai 2 orang. Lantai 2. Jualan situ orang. Ini semakin banyak anggota TNI yang berdatangan ini untuk membantu rekan-rekan mereka yang sementara melakukan evakuasi. Kayaknya di kelas. Bawa ke bawah. Pasang jempat lah. So bahasa ni tengah begini. Tangan sopororo. Nanti bilang bukan punya sobat ini. Lucu aja kata senang apa itu cara Kamu baru kecap. Nani, sadap janda.
Dana dusa mo dapat. Ini tolong sebabin ini. Mana tuh? Sana. Mana dasar? Kalau turun air, kalau turun ada cerita kalau kamu terus baju tarifan, kamu tuh tidak suka turun di atas, ada baju tapi barang-barang. Ini mega terjadi bodoh. Terjadi bodoh, masih. Ada merah. Ini di Komo, Kelurahan Komo Luar, Kecamatan Wenang, lingkungan 1, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara. Ini ternyata ada banyak sekali anak-anak yang masih terjebak di rumah saat hujan kian meninggi, dan ini dari anggota TNI berhasil menyelamatkan anak-anak dan juga orang tua yang terjebak di banjir. Ini anggota TNI ada puluhan tadi yang sudah turun, kemudian bersama-sama warga melakukan penyelamatan. Ini yang 30 kan. Dia sampai turun di apa tuh? Tadi warga mengeluh pun dia tinggal. Dia jadi ambulans dulu toh. Ya, selamat siang Tribuners, bersama saya Arthur Rompis, wartawan tribunmanado.co.id. Ini suasana evakuasi di kelurahan dilakukan oleh anggota TNI. Jadi tadi anggota TNI berhasil menyelamatkan seorang anak bayi. Ini Tribuners. Ini berusaha dipakai tali untuk sebagai media untuk membantu. Ini anggota TNI berjuang keras untuk mengevakuasi warga, di mana ada banyak sekali anak-anak yang masih terjebak dan orang-orang tua. Jadi ini digunakan perahu karet dan juga tali. Jadi ini di atas perahu itu ada anggota TNI dan juga keluarga untuk menunjukkan di mana rumah mereka.
Awas Pak, setengah kaki pahela ini. Banyak orang pakai piara. Ada orang tuh. Ada orang tuh. Ya, selamat siang Tribuners, bersama saya Arthur Rompis, wartawan Tribun Manado.co.id. Ini suasana evakuasi di kelurahan dilakukan oleh anggota TNI. Jadi tadi anggota TNI berhasil menyelamatkan seorang anak bayi. Ini Tribuners. Ini berusaha dipakai tali untuk sebagai media untuk membantu. Ini anggota TNI berjuang keras untuk mengevakuasi warga, di mana ada banyak sekali anak-anak yang masih terjebak dan orang-orang tua. Jadi ini digunakan perahu karet dan juga tali. Jadi ini
Di atas perahu itu ada anggota TNI dan juga keluarga untuk menunjukkan di mana rumah mereka. Awas Pak, sekali kaget pahela ini. Banyak orang berkeliaran. Yo, bagus mau ambil sini. Nananya nak dapat tuh anak tadi, bayi udah dapat. Mar ini ada bayi nih, entah hamil lagi. Ya, Tribuners, ini suasana evakuasi di Kelurahan Komoluar Lingkungan 1. Masih banyak warga yang terjebak di rumah sementara air kian tinggi. Kalau 2014 kan masih bagi so karena kalau dembak lah. Ini kok dong pikira kan tadi rupanya nak mau tinggi itu air. Dan dia udang terus, dia masih bertahan di ini. Di dalam. Aduh. Woi, nggak ada teman tumbasar di situ kan, woi. Ya, ini anggota TNI sementara melakukan evakuasi Tribuners. Kita doakan saja agar supaya tidak ada kecelakaan. Tumbasar dia di sini, kenapa di situ? Ya kan? Ya, teman tumbasarnya ada di situ. Keluar dari situ mana? Iya. Siapa? Jadi ada hati pasar kasihan dia. yang tidak punya bisa disebutkan betul. Dia cuma jadi ketawa juga. Jadi apa untuk pasar? Untuk pasar. Weh, tinggi. Nanti kita tunggu. Kita untung ada isi smart friend ini. Kita boleh live kalau udah kecil. Sudah itu tadi kan ada kabio yang kurang orang dua anak sana. Detik-detik menegangkan suasana evakuasi di warga yang masih terjebak banjir di Kelurahan Komoluar Lingkungan 1. Ini bos sampai mana? Apa itu? Sini. Oh iya. Bandara di mana? Airan itu penerbangan di. Boleh lewat apa? Boleh. Kalau di mana mau lewat terus? Masih terakhir boleh. Kalau terus orang mau kemana? Lewat dua sana. Ada lagi satu lagi. Tuh anak kita. Gimana? Mata tanding saja.
Tadi sudah berhenti. Udah angin lagi. Ya ini Tribuners, anggota TNI dibantu oleh warga berupaya keras untuk ini sudah ditarik. Ini tarik untuk perahu yang terikat di di tali. Ini warga bergotong royong untuk mendukung anggota TNI untuk menyelamatkan warga yang masih terjebak. Betul ini. Mau dulu kalau anak-anak. Bapak anak-anak. Baru panganas Bantai. Iya. Ini dia kepastian. Jangan lewat di sini pada Joko situ boleh kan dia luas. Boleh ikut situ. Iya. Tapi orang suruh kamar jangan suruh berapa. Nanti mataria dari Papua situ pada pedagang sekali situ dapat pedagang sekali. Mana lebih dekat dengan Penjikaras tuh? Kalau Penjikaras orang sekali, karena mau turun ke bawah, oh iya, itu yang orang pajak begitu dah, yang listrik, pajak begitu di orang, dikasih itu. Dia di lantai 2. Iya, lantai 2 orang. Lantai 2, orang situ orang. Ini semakin banyak anggota TNI yang berdatangan ini untuk membantu rekan-rekan mereka yang sementara melakukan evakuasi. Pasang jempat lah. So bahasa ni tengah begini. Tangan sopororo. Masih bilang bukan punya sepatu ini. Menuju anar kata senyaman apa itu cara ini. Kalau kecap. Nani. Sadap janda. Dana dosa mo dapat. Ini tolong tebabin ini. Mana tu? Sana. Kalau kau turun air, kalau kau turun ada macam kita kalau tahu baju tarifan, karena kau tidak suka turun di atas, kalau kau bisa pakai barang-barang. Ini mega terjadi kode. Terjadi kode, masih. Ada merah. Nanti mau tambah botol kecap.
Ini di Komo, Kelurahan Komo Luar, Kecamatan Wenang, lingkungan 1, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara. Ini ternyata ada banyak sekali anak-anak yang masih terjebak di rumah saat hujan kian meninggi, dan ini dari anggota TNI berhasil menyelamatkan anak-anak dan juga orang tua yang terjebak di banjir. Ini anggota TNI ada puluhan tadi yang sudah turun, kemudian bersama-sama warga melakukan penyelamatan. Ini yang 30 kan. Dia sampai turun di apa ketuk. Tadi warga mengeluh pun dia tinggal. Dia jadi ambulans dulu toh. Ambulans dulu. Tadi pun dia turun. Ganti dulu. Masih panjang ini dia. Kalau dia masih ujang terus bagi. Itu seragam merawat dulu. Tambah ulang. Orang buang minyak tanah. Saya bandingkan jadi trolling. Ada tuh umat sana tuh. Sana yang kamari lagi. Dramatis kok ada. Iya, mau di ambulans tadi. Kedingin kok, kedingin. Yang tadi sama Bang, yang Ada so panggil tadi Jane isnya sempat kirim dari kelarin. Yang bayi tadi. Iya, yang bayi sama yang perahu karet. Perahu karet ada? Ada. Yang bayi. Kalau mewawancarakan kasus ini, Boleh. bisa? Bang, kalian wawancara. kasusnya bisa. Kalau mau nanya ya Pak,
pakai baret ini. Itu keluar. Ada orang loh. Ya, selamat pagi Tribuners, bersama saya Arthur Rompis, wartawan Tribun Manado.co.id. Saat ini saya berada di seputaran SPBU Tikala, dan di sini terjadi banjir yang genangan air yang cukup besar sehingga menyebabkan jalan ini untuk sementara tidak bisa dilalui oleh kendaraan Tribuners. Dan inilah suasananya. Dan Tribuners, ini juga banjir terjadi di kelurahan banjir yang ada di tepi jalan di arah SPBU ini. Ini bisa kita saksikan Tribuners, air cukup tinggi ini mencapai paha kaki orang dewasa. Dan ini Tribuners, hujan ini terus turun, sehingga ada kemungkinan banjir yang lebih besar lagi bisa terjadi. Ini di lokasi masuk di samping gereja Pantekosta ini tergenang air yang cukup tinggi. Don't boleh masuk rumah tadi. Kaso boleh jangan start, tolak dulu motor. Ini terdengar suasana di salah satu lorong yang juga tergenang air. Langsung pada situ. Kenapa begitu? Masuk kan? Di mana-mana.
Ya, selamat pagi Tribuners, kembali lagi bersama dengan kami Tribun Manado. Dan Tribuners, saat ini kami melaporkan kepada Anda dari pesisir Teluk Manado, di mana saat ini sedang berlangsung cuaca yang cukup ekstrim. Dan selain hujan yang sudah berlangsung sejak tadi pagi, gelombang di laut juga lumayan tinggi, ini sekitar 2 sampai 2,5 meter tingginya. Ini kita bisa lihat sangat-sangat tinggi gelombangnya. Ini posisi kami melaporkan tepat di tepi Boulevard Jalan Peretendian, tepatnya di depan restoran wisata Bahari. Jadi karena cuaca ekstrim, Tribuners, kami mengingatkan kepada Anda agar tetap senantiasa berhati-hati dan waspada karena kondisi cuaca saat ini yang kurang bersahabat, tidak bersahabat. Cuaca ekstrim di mana hujan disertai juga kadang angin kencang. Dan mereka yang tinggal di pesisir kiranya waspada karena kondisi gelombang. Ini gelombang lumayan tinggi, sebagaimana peringatan dini cuaca ekstrim dari BMKG itu gelombang bisa mencapai 2 sampai 2,5 meter di Laut Sulawesi. Ini dia. VIP bandara ini tergenang air, sudah berupaya di ini air mengalir dari landasan ini menuju langsung ke VVIP, masuk ke dalam tapi berusaha dicegah oleh para petugas di VIP Bandara Samratulangi. Memang ini langsung meluncur dari landasan. Ya, ini tergenang ya. Memang cukup disayangkan ini. Harus ada selokan yang cukup besar untuk menampung air. Tugas harus berjibaku dengan air yang mengalir, namun sudah diadang tidak sampai masuk ke bagian dalam ruangan. Terpaksa memang fasilitas yang cukup vital ini bandara.
Ini VIP bandara milik Pemprov Sulut. Rupanya drainase tidak mampu menampung air dari landasan, ini langsung menuju ke VIP ya. Para petugas di bandara sudah berjibaku mengeluarkan air, tapi ini air masuk terus ya. Selama hujan belum berhenti, maka air akan terus masuk ke tempat ini. Ya, Tribuners, sekian dulu lah report kita. Ada pagi hari ini, terima kasih sudah menyaksikan. Oke, Tribuners, Lurah Saryo Tumpaan sudah mulai datang mengecek beberapa lansia yang tinggal di tepian sungai di Saryo Tumpaan ini. Satu persatu rumah lansia yang berada di tepian sungai sudah didatangi oleh Lurah Saryo Tumpaan, dan tercatat ada 4 lansia yang menjadi korban genangan air pada pagi hari ini, dan cuaca masih terus memburuk. Ini satu persatu lansia tersebut dicek oleh lurah apakah akan diungsikan atau masih bertahan, tapi tadi saya berbicara dengan Pak Lurah bilang akan dicoba dipindahkan dulu ke tempat yang lebih aman karena cuaca masih buruk. Ini masih hujan. Air sih baru sampai belum sampai di lutut sih, masih telapak kaki ke atas sedikit. Tapi kalau hujannya lebih parah bisa berpotensi akan membuat lebih tinggi lagi, Dan warga mulai merasa panik karena hujan tidak kunjung berhenti sejak tadi pagi dan malah lebih memburuk. Ini beberapa barang juga sudah mulai dibawa. Astaga. Siap Bu, terima kasih informasinya. Demikian Tribuners. Selamat pagi Tribuners. Saat ini saya Fistel Mukuan, wartawan Tribun Manado, Pos Liputan Kabupaten Minahasa Utara, sedang berada di kantor
Bupati Minahasa Utara. Ini kantor Bupati Minahasa Utara, lantai 2. Nah, pagi hari ini Tribuners, wilayah Minahasa Utara diguyur hujan deras. Dan memang hujan di Minahasa Utara sejak subuh. Namun hingga saat ini sudah pukul 8:11. Meskipun hujan deras, tapi Minahasa Utara bersyukur masih aman dari pohon tumbang, banjir dan longsor. Sebagaimana yang informasi yang kami peroleh dari BPBD Minahasa Utara, meskipun hujan sejak subuh, namun hingga saat ini pukul 8 belum ada informasi atau laporan yang masuk terkait pohon tumbang atau tanah longsor atau banjir. Nah, dengan begitu pemerintah Kabupaten Minahasa Utara, baik Bapak Bupati, Wakil Bupati, BPBD menghimbau masyarakat, khususnya pengendara baik roda 2 maupun roda 4, agar selalu berhati-hati melihat lokasi yang rawan longsor, lokasi yang rawan pohon tumbang. Nah, seperti ini bisa Tribunner lihat pagi ini hujan memang sangat deras, dan dari kantor Bupati ini bisa kita lihat sebagian besar wilayah memang di sini sangat gelap ini. Jadi dari pemerintah Kabupaten Minahasa Utara terus menghimbau agar pengendara atau masyarakat di mana tempat kerja masing-masing agar terus berhati-hati. Nah, akibat hujan deras sejak pagi bisa Tribunner lihat di sana tempat parkir, ada beberapa motor yang diparkir, semua motor ada jas hujan karena memang hujan memang sejak pagi di Minahasa Utara. Dan informasi juga yang sudah kami peroleh, tim dari Tribun Manado sudah turun di Kota Manado saat ini. Di Kota Manado sudah banyak terjadi genangan air akibat hujan deras. Namun di Minahasa Utara hingga pagi ini masih cukup aman. Kami akan terus mengupdate terkait perkembangan di Sulawesi Utara, khususnya Minahasa Utara. Demikian Tribuners yang dapat kami informasikan pagi ini terkait cuaca di Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara. Inilah kondisi terkini Bandara Samratulangi. Landasannya memang dikabarkan banjir sebenarnya, tapi ternyata hanya air yang menggenang saja, belum sampai ke taraf banjir. Cuma masalahnya dari landasan ini, dia masuk ke ruangan VIP, hingga selokannya mungkin kurang bisa menampung ya air yang meluap. Bahkan petugas ini sibuk juga untuk membendung air agar jangan masuk ke fasilitas VIP bandara. Bisa melihat di sini. Kalau landasan bandaranya sendiri ya, hanya sedikit tergenang karena mereka punya drainase yang cukup memadai. Namun rupanya drainase pun yang di depan bandara ini cukup kelimpungan juga, menampung air hingga harus meluap memenuhi bandara VIP Bandara Samratulangi.
Nah, ini sedikit sudah mulai mereda. Ya, di bandara. Oke, ya. Tribuners, sekian dulu live report kita pada pagi hari ini. Terima kasih sudah. Oke, selamat pagi Tribuners. Kembali lagi dengan saya Randy Umar, wartawan Tribun Manado. Tribuners, di pagi ini saya berada di Jalan Tikala, Kota Manado, tepatnya di depan SPBU Tikala Kota Manado. Nah, di sini Tribuners, kalau Tribuners bisa melihat akses jalan tak bisa lagi. Jalan Lumimut Tikala Kumarakan. Oh, Jalan Lumimut. Dengan 34. Jalan Tikala Kumarakan. Oh. Lingkungan 3 dan 4 Kecamatan Lena. Oke, siap. Jadi sejauh ini akses kendaraan teman-teman tak bisa lagi masuk. Sudah dihalau ya, sejak dari lampu merah di atas sudah ada anggota yang berjaga untuk dilarang untuk masuk. Kiri. Belok kiri. Namun ada saja beberapa kendaraan yang mencoba melalui ya. Air yang cukup. Air memang tidak terlalu ya, tinggi, tapi masih banyak kendaraan yang masuk. Jadi Anda bisa memantau langsung situasinya ya di pagi hari ini dari aparat kepolisian. Siap, Pak Kasat. Iyo, tutup jo, Pak. Iyo. Tribuners bisa melihat langsung ya itu. Aduh, sana itu ada kendaraan itu yang masuk. Jadi ini posisi saya Tribuners, ini SPBU Tikala, Kota Manado. Anda bisa melihat ya situasinya di pagi ini. Ada kendaraan yang coba masuk. Akan coba melihat langsung yang di dalam ya. Ini ada Pak Komandan, mantap Komandan. Ini jalan ini bilang sini lokasi tanpa potong. Nah, memang fungsi perlahan-lahan ya Tribuners di sini karena banyak selokan yang tiba-tiba pernah sempat tahu tiba-tiba sudah masuk ke selokan. Ini Tribuners lihat. Airnya sedikit kencang dari arah dalam ya. Karena di dalam situ ada sungai. Ya, ini dari luapan sungai keluar, kemudian dia masuk keluar dan masuk ke jalan ini, jalan umum. Jadi dimanapun Anda berada hari ini, Anda yang akan melewati jalur Tikala, dipastikan lebih baik putar dulu. Karena ada beberapa sudah disuruh putar ya kendaraan, mengingat ini jalan ini Tribuners. Nggak usah memaksakan diri ya.
Aduh. Jangan paksa, Pak. Memaksakan kendaraan Tribuners. Tol aja dulu, Pak. Tol dulu baru. Punya anda mesin nak mau tak mampu kayak. Boleh. Ada juga yang coba menerobos. Mending bapak ini dari anggota TNI AL. Oke, Tribuners. Bisa melihat langsung kondisinya di pagi ini. Itu saja Tribuners yang bisa saya sampaikan di pagi ini. Kiranya informasi ini berguna buat Anda sekalian semuanya ya. Terima kasih buat waktunya pagi ini. Salam saya Randy Umar, wartawan Tribun Manado. Dan salam sehat. Tribuners, kita ada di Jalan Maramis. Ini daerah tepian sungai juga di dekat rumah sakit Auri lapangan. Karena sini air ini tepian langsung meluncur masuk di rumah. Ada konversasi kemari, Jo. Di belakangnya ada sungai kecil. Sudah beberapa rumah yang tergenang di sini. Airnya begitu deras. Beberapa rumah yang ada di lebih rendah posisinya memang terkena dampak. Airnya mengalir langsung ke bawah. Di sini kayaknya tempat genangan di titik ini sudah menggenangi sekitar 3 rumah. Ini hati-hati juga. Dan ini juga di bawah sudah menggenang lagi. Ini rumah-rumah yang posisi di bawah. Kalau melihat sebenarnya air genangan aja dari jalan yang masuk ke rumah yang posisinya ada lebih di bawah. Sudah mulai bersiap-siap angkat barang ini. Masyarakat di seputaran Kuala Lapangan ini ada sungai. Bisa melihat kondisinya. Oh, ini cukup deras loh. Wah, ini. Sudah ada rumah yang masuk ini. Cukup deras ya.
Nah, rumah-rumah di tepian sungai ini. Ya, seperti inilah suasana daerah di lapangan ini, kelurahan lapangan. Oke, Tribuners, sekian dulu live report kita. Terima kasih. Ya, selamat pagi Tribuners, kembali lagi bersama dengan kami Tribun Manado. Dan Tribuners, saat ini kami melaporkan kepada Anda kondisi cuaca ekstrim yang melanda Kota Manado, Sulawesi Utara, di mana hujan yang berlangsung sejak tadi subuh dan masih berlangsung sampai saat ini menyebabkan sejumlah wilayah di Kota Manado itu tergenang banjir. Dan saat ini posisi kami melaporkan di sekitar Boulevard. Dari tadi baru saja lewat itu sejumlah kendaraan mobil SAR dan juga mobil ambulans dari Polda Sulut. Terinformasi bahwa ada sejumlah wilayah yang berada di Kecamatan Tuminting hingga Singkil itu sudah tergenang. Dan kondisi cuaca pagi ini memang masih sangat-sangat ekstrim. Ini kita bisa lihat langit Kota Manado itu semuanya gelap, dipenuhi awan hujan. Dan diimbau kepada Anda Tribuners agar yang beraktivitas di luar rumah tetap senantiasa hati-hati karena kondisi cuaca yang tidak bersahabat saat ini. Dan seperti inilah kondisi terkini cuaca di Kota Manado Tribuners pagi ini. Dan inilah suasana terkini Kota Manado, khususnya di daerah seputaran Boulevard Malayang, di mana hujan masih berlangsung meskipun tidak cukup deras, tetapi karena intensitasnya tinggi dan sudah berlangsung sejak tadi pagi, itu yang menyebabkan sejumlah wilayah di Kota Manado itu tergenang banjir. Dan seperti ini kita bisa lihat arus lalu lintas pagi ini di Boulevard. Jadi kepada Anda para pengendara atau yang beraktivitas di luar rumah pagi ini, kiranya berhati-hati senantiasa karena kondisi cuaca yang tidak bersahabat.